akan memulai acara Jeep Talks pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Bayu atas waktunya. Terima kasih kepada Yordan atas waktunya juga. Terima kasih kepada Zaki juga yang selalu menemani saya dan punya waktu untuk menemani saya terus. Semoga akan terus berlanjut dan sehat selalu untuk kita semua dan untuk teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang refleksi 7 bulan COVID-19 ya di Indonesia. Bagaimana perenungan kita lah dalam pergumulan keilmuan kita, tentunya melihat realitas fenomena selama 7 bulan ini, khususnya untuk COVID-19. Di sini ada Mas Bayu, kemudian ada Yordan. Mas Bayu ini S1-nya di mana? Ilmu pemerintahan ya? Ilmu pemerintahan. Ya. S2-nya untuk Mas Bayu Public Policy dan Islam gitu ya. Terus S3-nya di NU tentang public policy juga. Jadi pergumulan keilmuannya itu Mas Bayu lebih sering dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diputuskan di level pemerintahan ya, Bay? Gimana, Bay? Ya kira-kira begitu. Jadi ya aku studinya di yang waktu S2 political economy ya, S3-nya juga political economy. Jadi lebih melihat aspek politik dan ekonomi dalam sebuah kebijakan. Konsentrasinya di sana. Oh, oke. Nanti saya buka Zoom juga saya. Buka YouTube-nya juga. Jadi, sorry. Saya ingin menggali dulu keilmuan Bayu ya, kemudian coba saya sambungkan ke refleksi Bayu terhadap bagaimana keilmuan Bayu melihat bisa jadi pemerintahannya, bisa jadi kebijakan pemerintahnya, bisa jadi pada aktor-aktor pemerintah misalnya dalam melihat fenomena COVID itu sendiri. Sorry ada beberapa WA. Untuk ilmu Bayu itu kira-kira menyorotinya di pemerintahannya itu apanya, Bay? Apakah kamu melihat kebijakan Menkesnya atau melihat bagaimana semua kebijakan tiap menteri itu dilihat, lalu kemudian apakah bertabrakan, atau melihat otoritas presidennya, atau seperti apa itu? Saya pengen lihat itu. Ya, makasih Mas Musa. Sebelum nanti ke Dr. Jordan ya, menurut saya COVID ini seperti tes CPNS. Cuma pesertanya adalah negara-negara di seluruh dunia. Nah, kira-kira gitu, membayangkannya begitu dulu. Semua negara sejak Perang Dunia Kedua itu tidak pernah dites dengan instrumen tes yang sama. Jadi semua orang mungkin bisa ada negara-negara yang mengaku pendapatannya tinggi, pendapatannya rendah, pertumbuhan ekonominya tinggi, pertumbuhan ekonominya rendah, stabilitas ekonominya bagus atau tidak, sedang atau buruk itu. Tetapi saya kira negara-negara baru yang muncul sejak Perang Dunia Kedua itu tidak pernah dites dengan sebuah instrumen yang sama. Alat tesnya itu sama, itu nggak pernah. Nah, virus corona itu memberikan alat untuk mengetes state capacity dari setiap negara. Nah, yang dites apa? Yang dites macam-macam. Yang pertama misalnya dilihat testing capacity misalnya. Yang kedua governability. Yang ketiga how the government respond with public policy misalnya. Jadi ada derajat-derajat testing yang sama untuk semua negara. Nah, itu kita bisa bandingkan. Ada negara tentu saja yang bagus performance-nya, ada negara yang sedang-sedang performance-nya, dan ada negara yang buruk performance-nya. Nah, itu dulu, pemahamannya begitu dulu. Jadi kita bisa menempatkan Indonesia dalam level komparatif dengan negara-negara lain. Kalau aku melihatnya begitu. Sebelum kita masuk ke lebih detail ya. Oke.
Jadi apa ya? Jadi lupa aku mau ngomong apa tadi. Boleh komparasi ya berarti ya? Boleh Ya, komparasi ya? penting untuk melihat karena kita selalu membandingkan negara-negara Kan lain. kita seringnya suka, itu nggak apple to apple. Ya kalau nggak apple to apple itu susah kan? Apple to apple terus-menerus gitu kan? Karena kalau kita bandingin ini, nggak bisa. Bandingin sama negara ini, nggak bisa. Terus bandinginnya sama siapa? Sering sekali kalau, makanya studi perbandingan politik itu studi yang amat sangat susah ketika kita dulu kuliah itu kan, Iya, itu Mas Ud. iya, betul. Jadi memang kita bandingkan. Misalnya ini kalau kita lihat pidato Pak Presiden ya, beliau selalu membandingkan ya 7 bulan kemarin, itu menurut saya pidato paling bagus Presiden selama 7 bulan COVID ya, yang terstruktur, tertata. Tapi kita lihat misalnya, apa data yang ditampilkan oleh Pak Presiden. Data yang ditampilkan itu benar, tetapi menurut saya berdasarkan asumsi yang belum tentu benar. Pertama, gimana Mas? Iya, asumsinya apa tuh? Ya, pertama asumsinya adalah testing capacity. Itu nggak disebut sama sekali dalam pidato Presiden. Nah, jadi kalau kita melihat testing capacity itu hitungannya menurut Worldometer, dan ini menjadi kesepakatan umum ya, itu per sejuta populasi hitungannya. Nah, kalau kita lihat dari urutan itu, tadi saya barusan buka sebelum acara ini, itu kita nomor 158. Jadi dulu saya sering kali tulis ya, jadi saya menulis catatan di Facebook itu tiap hari sejak hari ke-13. Setiap hari, ini sudah hari ke-220. Berarti saya sudah menulis 207 hari. Wow. Nah, tiap hari ya saya amati, karena suatu saat itu akan penting buat catatan, tidak hanya buat dokter, tapi juga buat pemerintah. Entah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, karena nggak ada yang menulis sekonsisten itu. Jadi, itu tidak pernah disampaikan oleh Pak Presiden tentang testing capacity kita yang sangat rendah. Bahkan kita hanya bisa disejajarkan dengan negara-negara di Afrika. Beberapa kali sekarang kita sudah agak membaik ya, lebih baik dari Zambia. Anda bisa bayangkan, dulu kita sama Zambia aja kalah. Sama Zimbabwe aja kalah gitu. Sekarang kita sedikit lebih tinggi daripada Zimbabwe, sekitar 13.500 Testingnya itu. Testing, 13.500 testing per sejuta populasi. Kita kalah dari Pakistan. Jadi kalau jumlah penduduk Pakistan lumayan banyak ya, lebih dari 100 juta. Jadi baik, kamu bandingin kayak gitu, proporsional nggak? Maksudnya itu kan Pakistan negara kecil, misalnya Zambia. Ya, Pakistan bukan negara kecil loh. Pakistan itu 170 juta loh. Berarti itu hanya populasinya berarti ya? Enggak juga. Kita lihat, memang ada beberapa negara yang kita memang nggak fair kalau membandingkan dengan, aku cuma bilang urutan. Kenapa? Karena Pak Presiden juga bilang urutan kan. Nah, ketika testing capacity kita rendah, nomor 158 per populasi ya, per sejuta populasi, artinya kapasitas tracking, testing, dan juga nantinya treatment itu juga rendah. Artinya banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Nah, ketika kasus-kasus tidak terdeteksi itu, kemudian diambil sebagai basis asumsi data yang disampaikan pemerintah tiap harinya. Jadi, semua negara sepakat bahwa testing itu penting. Aku masih ingat itu, 3 bulan yang lalu itu di Australia itu ngetes 7.000 untuk mencari 2 pasien positif di New South Wales. 7.000 Anda bayangkan, ketemunya cuma 2. Sebentar, Mas. Testing dengan tracing ini gimana nih? Maksudnya duluan mana sih? Ya harus dua-duanya, mungkin Mas Jordan nanti bisa nambah ya. Saya nggak begitu paham di ilmu itu, tetapi bayangan saya adalah kita pakai standar WHO aja lah. Standar WHO itu 1 kasus positif paling tidak ada 30 tracing. Sekarang ini kita yang standar di atas WHO ada beberapa provinsi ya. Ada Jakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Papua. Tapi di yang lain tidak gitu. Di yang lain lebih rendah lagi. Bahkan suatu saat, ini saya catat di Facebook, saya nggak tahu apakah pemerintah melihat catatan Facebook saya. Suatu ketika pernah diumumkan Pak Yuri itu membandingkan sesuatu yang tadi dibilang Musa nggak apple to apple. Jadi Jakarta itu dibandingkan dengan negara Malaysia. Jadi Jakarta testing capacity itu dibandingkan dengan Malaysia testing capacity, itu kan nggak apple to apple. Harusnya Indonesia, atau kalau mau dibandingkan tapi Jakarta mungkin dan Kuala populasinya Lumpur. Hampir sama, Bay? Nggak, Bay?
populasinya. Ya, tapi kan karakternya beda. Dia punya Sabah Sarawak, bro. Jadi tetap beda. Makanya setelah saya kritik itu di Facebook, besoknya nggak ada lagi. Jadi besoknya nggak ada lagi. Artinya pemerintah susah ya memang ya kalau banding-bandingin itu ya. Ya, tapi kan harus apple to apple. Kalau mau Jakarta, bandingin dengan Kuala Lumpur dong. Gitu. Misalnya sama-sama capital gitu loh. Masa Jakarta dibandingin Vietnam yang satu negara. Jakarta dibandingin, ya nggak bisa dong. Jadi apa namanya, kadang statistik itu sekali lagi ya, kalau politik itu kan selalu menyajikan sesuatu yang menarik. Kita kalau nulis di Facebook, biasa makan nggak enak kan, begitu makan ke restoran sekali kan diposting yang di restoran, bukan yang sehari-hari kan gitu. Jadi yang cenderung yang menarik dan data-data bagus yang disampaikan. Jadi karena ada persoalan testing itu, akhirnya itu asumsi paling menurut saya paling awal dan ini disepakati di semua negara ya. Testing capacity itu yang kita lihat pertama dari state capacity melihat kasus corona, dan ketika itu tidak bisa di unreliable kecuali di beberapa provinsi tadi yang masuk di standar WHO. Nah, artinya banyak kasus yang undetected, itu sudah pasti. Sehingga jumlah kasus positif kita nggak tahu berapa sebenarnya. Kalau begitu kasus positif kita nggak tahu, berapa jumlah kematian yang karena COVID juga kita nggak tahu juga. Menurut beberapa data yang lain kan jumlahnya 2 kali lipat. Kalau kita pakai standar data, pasien yang dimakamkan dengan prosedur COVID itu kan 2 kali dari data resmi pemerintah, 2,5 kali malahan. Jadi sampai 20.000. Jadi apa namanya itu? Jadi ada catatan penting di situ. Itu yang kalau menurutku yang dari Pak Presiden yang pertama ya, yang perlu kita kritisi. Yang kedua, nah ini menarik. Pak Presiden menyampaikan ekonomi kita itu nggak buruk-buruk amat dibanding dengan negara ASEAN. Terus kemudian ada beberapa tabel negara-negara ASEAN. Persoalannya negara ASEAN yang di atas kita itu nggak ada di tabel itu. Misalnya Vietnam. Vietnam itu jelas lebih baik. Data ekonominya lebih baik, penanganan COVID-nya jauh lebih baik. Penduduknya juga tidak sedikit gitu. Jadi ya itu sekali lagi. Dan kita nggak boleh bilang bahwa Vietnam itu kan negara kecil, nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Itu nggak bisa kita. Nggak ada satupun negara yang apple to apple. Misalnya kita bandingkan dengan mana, misalnya yang penduduknya mirip. Katakan mana Bangladesh. Mungkin, Mas. Mungkin Brasil ya. Brasil berapa? 200 juta lebih ya. Mungkin Brasil. Kalau dibanding Brasil, kita jelas lebih bagus. Itu udah jelas. Kenapa? Karena di sana ada konflik politik kok, wong presidennya malah kampanye nggak pakai masker. Jadi ada persoalan di situ. Tapi kalau menurut saya kunci corona itu ada di kebijakan ya. Karena yang lain tinggal mengikuti. Jadi apa arah kebijakannya itu yang menentukan saya kira. Oke. Jadi kebijakan negara memperlakukan masalah atau tantangan COVID ini ya. Ya. Sebelum kita bukan debat sih, ngobrol lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, coba kita ke Mas Jordan nih, dokter kita. Ini kan orang lapangan kamu, Dan, ya? Iya, betul. Saya kurang begitu, kalau ngomong ke Mas Bayu nanti mungkin nggak terstruktur namanya. Cuman gimana nih? Cerita aja, refleksi 7 bulan ini kira-kira kalau di lapangan seperti apa? Maksudnya, iya. enggak, sebelum itu bentar. Keilmuan kamu dulu nih. Kita lihat keilmuan kamu nih, ahlinya apa nih sebenarnya? Udah S3, udah dokter lagi, jadi DR depannya belakangnya PhD gitu loh. Enggak DR kecil, DR gede di depan itu kan banyak banget tuh. Ya kalau itu cuman alasan penulisan aja tergantung lah. Bisa DR kecil, bisa D gede, R kecil, itu nggak masalah. Oke. Cuman oke lah. Kenapa saya maksud saya cukup concern dengan masalah ini dari awal. Iya. Ya sejak dari awal muncul coronavirus ini, semenjak di Wuhan itu sebenarnya sudah concern juga sih sejak bulan Februari saat itu. Ya Januari, Desember kan udah ada. Tadi kan baru belum pernah terbukti di Indonesia kan. Baru bulan Februari agak-agak geger lah. Februari akhir saya ingat banget. Kemudian saya sempat diwawancara sama PPI ya. Nah, itu saya bilang di situ ya kemungkinan akan masuk ke Indonesia. Cuman kan saya orangnya bukan harus ngomong berdasarkan data ya. Jadi pada saat itu memang belum ada data gimana cara transmisinya, kemudian gimana cara si virus ini karakteristiknya masih belum jelas saat itu. Jadi saya bilang ini penyakit menular, kemudian kita masih membuka border.
ya kan? Kemudian penyakit menular itu tergantung dari satu si organisme yang menyerang manusianya, kemudian tubuh manusianya sendiri sebagai sebagai yang diserang. Dan ketika diserang kita harus memiliki namanya sistem kekebalan tubuh kan. Yang kemudian ketiga adalah treatmentnya. Dan tiga-tiganya itu nggak diketahui secara pasti saat itu kan. Nggak ada data, nggak ada kepastian gitu. Ini virusnya jenis apa? Katanya dari kelelawar gitu. Tapi juga ada yang ngomong kok dari kelelawar ke manusia aja harusnya zoonosis ini. Jadi ke manusia-manusia itu sangat minimal kemungkinan terjadinya penularan gitu. Tenang-tenang aja. Makanya mungkin saat itu menteri juga bilang ya udahlah tenang-tenang aja gitu kan. Doa saja, doa. Berdoa lah yang penting ini saat itu. Terus ada pernyataan terawan yang menarik nih. Mengapa wartawan tanya terus sih tentang keberadaan virus corona? Bukannya harus bersyukur ya nggak ada virus corona? Emang ada ya pernyataan seperti itu? Iya kayak gitu. Ada ya. Harusnya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya karena mungkin beliau kan menghayati, maksud saya baik itu berkah ataupun musibah harus disyukuri ya kan. Jadi mungkin dengan adanya corona ini orang jadi semakin belajar, semakin mengeksplor bahwa masih ada, walaupun dia kecil, organisme yang sangat kecil namun bisa membuat seperti ini sekarang ya, itu mungkin harus dipelajari secara lebih dalam lagi. Terus balik lagi nih tadi ke pertanyaan yang tadi masalah keilmuan. Ya, karena concern, kemudian kebetulan keilmuan saya S3 saya tentang imunologi. Ya, tentang sistem kekebalan tubuh. Dan saya dulu sempat bekerja banyak atau masih berkecimpung juga di area mikrobiologi, di mana mikrobiologi itu terdiri dari bakteri, virus. Itu udah sehari-hari ketemu dengan hal-hal demikian. Jadi ketika coronavirus ini keluar, itu sangat menarik sekali menurut saya, karena ini dalam tanda petik adalah mikroorganisme baru, varian baru dari virus corona. Dan pasti akan unik gitu, dan akan banyak hal yang perlu dieksplor. Kemudian saya coba untuk untuk mengkaji kemudian berita-berita yang ada di data-data yang masih sifatnya adalah report ya, bukan suatu hal yang harus udah diteliti, hanya misalnya dugaan atau misalnya pelaporan kasus gitu. Ya di situ saya pernah yang menarik adalah pas bulan bulan Maret awal kalau nggak salah atau Maret akhir saya bikin opini di situ. Kemudian seperti yang dibicarakan oleh Mas Bayu tadi, masalah testing itu sudah saya sebutkan di situ. Testing sebanyak-banyaknya, aku bilang gitu kan di opini gitu. Saya bilang testing di testing duluan lah siapa yang positif gitu. Karena pada saat itu saya pemikirannya begitu kena yang positif langsung isolasi kan. Kemudian langsung diamanin gitu kan. Sehingga penularan entah itu nanti dia bisa menularkan ke manusia atau enggak itu bisa dicegah gitu. Dari awal situ. Cuman ya masihlah kayak gitu. Boro-boro untuk testing. Saya nggak tahu, mungkin saat itu juga kita bingung mau pakai reagen apa, cara testingnya seperti apa gitu, masih belum sampai mungkin ke negara kita untuk itu ya. Kemudian ditambah lagi dengan tadi sifat santuy dari pemegang kebijakan yang ya sudahlah ini kan flu biasa, nanti juga kalau orang terkena juga bakalan sembuh sendiri gitu kan. Mungkin gara-gara itu jadi akhirnya itu nggak di concern gitu. Padahal itu 3T itu tes, tracing, sama treatment itu ya penting, sampai sekarang juga masih penting gitu. Ya, jadi 3T dan 3M ya. 3T itu tes dulu, kemudian di tracing siapa yang kena, orang-orang yang kontak dengan si pengidap atau penyintas dari COVID, kemudian di treatment langsung. Saya juga mau di sini treatment langsung, begitu kena pakailah itu obat-obat antiviral. Walaupun memang belum ada evidence base-nya saat itu. Cuman kita bisa menggunakan namanya itu kayak off-label drug ya, di mana kita bisa memakai itu gitu. Yang kayak sekarang kita treatment dengan obat-obatan antivirus yang sebetulnya digunakan untuk influenza virus ya. Jadi kita berharap ada bagian-bagian dari komponen atau part dari si SARS-CoV-2 ini bisa ditembak dengan obat yang sebetulnya buat influenza virus, karena mereka berasal dari genus atau ini yang sama gitu. Ada kesamaan genetik di antara mereka.
Jadi begitu flu langsung di treatment gitu saat itu. Tapi itu pun nggak dilakukan karena kan orang juga itu tadi apa ya udahlah flu biasa mungkin ya saat itu. Jadi balik lagi itu terus akan menumpuk ya, masalahnya akan menumpuk. Akhirnya orang banyak, terus udah gitu pecah telur lah. Saat itu kan ada yang kena 3 itu bisa dideteksi ternyata Jepang, positif. ya. Kemudian kita masih buka aja border segala macam. Pemerintah tuh lamban banget saat itu memang kalau menurut saya. Walaupun ada pembelaan katanya sudah dari bulan Februari atau bulan Januari, bahkan ada yang mengklaim akhir Januari katanya sudah ada rapat mengenai itu gitu, ya kan? Tapi kenapa implementasinya kok nggak ada? Itu saya nggak tahu kenapa. Maksudnya tuh mereka mengklaim di satu Pak pihak Menteri kan mengklaim bilang seperti itu. enjoy saja. Enggak, Makan yang cukup. sebelumnya kan Akhir kalau nggak salah, Januari. kan pernah kemarin terakhir ya Mas Bayu ya, kalau nggak salah tuh dikritik kan, kenapa nggak dari awal gini, terus kemudian Menteri Mahfud kalau nggak salah bilang, kita udah rapat dari bulan Januari kok, gitu, ya kan? Presiden udah mengingatkan, tapi kenapa implementasinya nggak sesuai dengan hasil rapatnya, gitu. Nah itu sering banget terjadi kayak gitu. Saya nggak tahu apakah di situ ada pemegang kebijakan yang overlapping atau Tuh, Bay, kamu Bay, coba Bay, saya tanggepin nggak Bay. tahu. Nah, Aku bukan pemerintah ya, aku nggak bisa jawab loh ya, aku bukan wakil pemerintah. Iya. Tapi kalau di Tapi kalau benar ya, harusnya ada dianalisis, wakil pemerintah. Ya analisisnya gimana coba? Analisisnya loh, kan ini ya, ngomong kalau analisis. dianalisis hipotesa. dari kacamata public policy ya, di awal-awal itu dalam acara Mata Najwa, Pak Jokowi bilang, sekali lagi kalau kebijakan publik itu apa saja yang dilakukan pemerintah dalam bentuk tertulis ataupun ucapan, itu yang dianalisis. Nah, kalau atau dia nggak melakukan apapun pun itu dianalisis gitu. Kalau kita pakai definisi lama sekali ya, Thomas Day itu kan bilang what the government choose to do or not to do. Jadi not to do itu tetap bagian dari policy. Nah, jadi kalau kita pakai definisi itu misalnya di awal-awal itu dia choose not to do. Why? Pertanyaannya. Ya bisa jadi menurut saya karena memang nggak bisa ngetes. Iya. Kan bisa juga. Ya, ketika nggak bisa ngetes, dia mau bilang, awas nih, ada virus masuk ke kita. Publik kan akan ketakutan, terus mau tes, kan? Tesnya nggak bisa, nggak ada. Jadi, apa namanya, makanya tadi saya menulis mulai hari ke-13 itu ada sebabnya. Hari ke-13 itu diumumkan pemerintah bahwa Menteri Budi Karya Sumadi itu positif. Itu mulai saya menulis hari ke-13. Karena menurut saya mulai saat itulah pemerintah serius. Jadi kalau lingkaran lingkaran terdekat presiden sudah kena, dan itu sering banget ketemunya itu Menhub sama presiden itu. Sama satu lagi sama ini ya Pak PUPR ya. Tetapi Pak Basuki, tapi Pak Budi ini sangat sering ketemu presiden. Nah, begitu itu sampai penanganannya baru serius, mulai dari sana. Nah, menurut saya sebelum-sebelumnya bisa jadi pemerintah siap-siap, karena kan ada banyak sekali informasi yang harus dijaga demi kestabilan segala macam kan. Jadi mereka itu choose not to do, kalau kita pakai definisi DAI tahun 76 itu, ya karena memang belum ada tesnya, dan itu selalu diundur-undur. Bahkan sampai sekarang ini kita kapasitas tesnya hanya 45.000 per hari. Dari 320 laboratorium. Itu masih di bawah standar WHO. Tapi ada yang menarik juga sih Mas, kalau misalnya dari tes ini, itu kita juga nggak bisa menyalahkan dari penyedianya, dalam hal ini mungkin pemerintah atau lab. Tapi orangnya juga sekarang kultur kita, orang pada malas dites juga. Ya nggak? Sekarang akhirnya kayak gitu, itu juga hal yang menarik juga untuk dikupas gitu ya. Jadi banyak orang yang ketakutan untuk dites misalnya itu satu. Kemudian menolak sama sekali untuk melakukan tes itu. Karena saya ngerasa sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu kan. Ada yang merasa kayak gitu. Ada yang kedua masalah ketakutan juga ada gitu. Jadi atau karena tesnya itu harus bayar Mas. Jadi orang takut karena harus bayar misalkan. Bayar sepertinya kalau yang alasannya itu ya bisa juga sih, cuman mahal ya. Untuk saya ini menarik nih. Saya pernah tes. Berapa ratus ribu kan. Terus PCR itu yang swab test, tes usap itu sekarang Jokowi menentukan 900.000 ya maksimal. Nah, apa masyarakat oke lah yang kelas menengah ke atas, yang menengah ke bawah ekonominya sudah hancur, tidak ada pekerjaan macam-macam. Jadi itu yang tugasnya pemerintah untuk memprovide enggak sih? Betul.
Betul. Maksudnya itu, masukkanlah misalnya dia ke BPJS atau apa, misalnya, saya nggak tahu kalau perhitungan ekonomi kesehatan mungkin saya nggak gitu ahli banget sih, cuman mungkin bisa masuk situ atau gimana. Tapi intinya kalau kita memang bertekad untuk mengadakan tes yang besar gitu, jangan kayak nafsu besar tenaga kurang gitu. Jadi nggak ada ininya fasilitasnya. Banyak kok di puskesmas itu udah benar-benar gratis. Saya sering bilang ke pasien, kalau misalnya bapak atau ibu dengan keluhan sekarang, misalnya dia datang dengan sakit flu atau batuk gitu kan, saya kasih obat, saya kasih treatment dulu untuk ISPA biasa. Tapi kalau misalnya ada sesak atau kemudian tambah parah atau tidak ada respon dengan obat yang saya berikan, tolong ke puskesmas untuk segera rapid atau tes swab yang yang akan di cover itu biayanya oleh puskesmas gitu. Nah, cuman saya nggak tahu kelanjutannya si pasien ini akan sembuh atau akan dia diam aja atau gimana. Kita kan nggak men-tracing semuanya ya, nggak bisa kayak gitu. Soalnya dengan segala macam kondisi, maksudnya nggak cuma pasien, nggak cuma beliau aja gitu kan, banyak pasien. Dan yang jelas saya selalu ngomong kayak gitu. Dan itu memang gratis setahu saya di puskesmas itu untuk tes swab, dengan catatan orang tersebut mengarah ke arah COVID atau memiliki infeksi saluran pernafasan yang lain, misalnya kayak seperti batuk, pilek, sesek, mungkin si puskesmas akan segera merekomendasikan untuk swab atau rapid seperti itu, dan itu gratis setahu saya. Ya, ini saya punya cerita ya terkait harga tadi. Mas Zaki bilang harga. Saya tes swab mandiri untuk mengetes negatif apa enggak. Saya kan punya prosedur di rumah, cuma mau memastikan negatif itu. Saya tanya ke Rumah Sakit Akademik UGM di Jogja, biayanya 1.300.000, jadinya 5 hari. Di laboratorium swasta, saya nggak usah sebut, itu ada 2 pilihan. Yang biasa, bayarnya 1,9, 2 hari. Yang ekspres, dia sebut patas, itu 3.012 jam. Jadi artinya apa? Artinya ada proses efisiensi yang bisa alhamdulillah saya negatif ya. Cuma poinnya adalah, jadi harga 900.000 yang dipatok pemerintah, itu kemudian saya nggak tahu tuh, lab swasta itu dia ngetesnya di mana itu kok bisa cepat 12 jam itu loh. Bahkan di Jakarta 6 jam loh, Mas. Lah mungkin di Jakarta jelas lebih cepat ya. Jadi karena mungkin lebih gini, banyak. kalau untuk sebenarnya prosedurnya itu bisa sama ya. Cuman yang mana yang didahulukan mungkin itu. Tapi kalau mesinnya itu sama dan caranya juga sama. Tapi misalnya gini, kalau yang bayarnya masih lebih tinggi, mungkin dia baru datang tapi langsung dikerjakan gitu. Kalau yang lain mungkin dia ngikutin waktunya gitu loh. Itu berapa lama sih Mas Jordan kalau dari misalnya alat itu bisa dibelah ya? 6 sampai 12 jam kalau nggak salah ya untuk satu ini. Jadi dari ekstraksi dari sampel, kita kan begitu dapat dari sampel kita ekstraksi, kemudian kita proses, kemudian ada namanya tuh tes cepat molekular, itu sekitar 6 jaman lah ya. Atau yang konvensional itu mungkin lebih lama, sekitar ya 6 sampai 8 jam lah ya, karena kan dia butuh waktu untuk running segala macam. Nah, kemungkinan besar kalau yang cepat-cepat itu, misalnya kita datang, sampelnya diambil, itu langsung dikerjakan gitu. Tapi kalau misalnya yang bayarnya murah, mungkin itu ditumpuk dulu gitu. Nah, ini nanti nih karena satu kali running kita paling maksimal satu alat itu bisa 30-an sampel kalau nggak salah. Yang ini alat yang simple ya, yang paling lab bisa affordable gitu ya. Maksudnya itu sebuah lab bisa punya itu sekitar 30 sampai 60. Di atas itu sepertinya harus benar-benar lab yang kayak di rumah sakit besar banget, yang kemarin mungkin ada yang kayak Pertamina tuh baru pesan yang dulu awal-awal itu yang bisa ratusan gitu sekali running gitu, karena alatnya memang harus gede dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya lab yang biasa itu hitungannya sekitar 30 sampai 60 sampel dan itu 6 jam ya. Misalnya 6 jam baru selesai, terus dia baru datang sampel baru lagi. Nggak selesai kan? Maksudnya dalam 24 jam itu paling cuman bisa 3 kali running atau 180 sampel dengan satu alat ya, satu mesin
ya satu mesin sekitar 180 sampel mungkin. Jadi seperti itu. Lamanya tuh mungkin karena itu, cepatnya juga karena itu. Jadi untuk reagennya atau untuk itu nggak ada yang berbeda menurut saya sih ya. Untuk apalagi kalau misalnya Mas Bayu mau tesnya mungkin kayak di Rumah Sakit Pendidikan UGM misalnya, itu benar-benar dilakukan secara konvensional, dalam artian diekstraksi beneran, kemudian masuk mesin PCR beneran. Karena ada beberapa mesin PCR yang memang sudah dimodifikasi, namanya tes cepat molekuler tadi. Ya, tapi itu cuman berbeda dengan yang biasa itu sebenarnya sekitar 3 jam atau 6 jam lah. Dia bedanya cuma di bagian ekstraksinya kalau nggak salah, reverse transkriptasenya. Jadi ini kan virus dari RNA, kan harus dirubah jadi DNA dulu. Jadi ada yang konvensional itu dia si RNA-nya diubah sendiri dulu, setelah dapat DNA-nya baru di running lagi. Tapi ada alat yang langsung sekaligus ngerubah ke DNA. Nah, itu yang lebih Tapi cepat. akurasinya sama, Dok. Nah, akurasi itu sebenarnya tergantung dari skill juga sih, skill dari yang melakukan. Makanya itu juga salah satu masalah lagi. Karena melakukan juga harus ada skillnya ya ternyata ya. Karena ini bukan tinggal cuma masukin aja putar gitu. Nggak, dulu kita melakukan RT-PCR kayak gini, Mas, itu hanya orang-orang tertentu aja yang melakukan, atau hanya ilmu. Misalnya kayak saya sekolah ambil S3-nya dulu di lab, kebanyakan saya ngelakuin RT-PCR. Saya ngejalanin sendiri gitu, maksudnya. Dan itu aja tapi untuk kepentingan riset, ya kan. Nah, kalau untuk kepentingan diagnostik itu nggak semua analis dibekali ilmu itu, karena itu tadi perlu ekstraksi dulu, perlu merubah dulu. Nah, itu mencampur-campur reagen segala macam, itu belum bisa pakai mesin. Ada yang hanya pakai manual. Jadi benar-benar kita nggak bisa kayak kita cek darah misalnya sekarang. Cek darah kan darahnya ada, tinggal kemudian dimasukin alat, dia baca sendiri gitu kan. Ini enggak, ini kita harus mengekstraksi dari itu, diekstraksi dulu di ruang yang kedap udara, misalnya udaranya nggak boleh kita ini juga, yang harus hati-hati juga. Kita nggak perlu pakai BSL-3 sih kalau untuk lab. Cuman tetap harus hati-hati, kita ekstraksi, kita ubah dulu dari RNA menuju ke DNA, kemudian kita dapat DNA-nya, baru kita running sendiri gitu di mesin. Jadi kita nggak bisa langsung dari nah akurasi tadi kalau yang kita ada memang dikembangkan yang langsung nih begitu swab langsung tetesin misalnya harus baca gitu bisa baca, tapi itu akurasinya belum terbukti. Itu hampir sama dengan kalau kita bicara masalah rapid test ya, itu juga sama. Rapid test juga belum begitu akurat ya untuk sensitivitas dan spesifisitasnya sekarang ini ya, tergantung dari dia lebih simple, cuman kadang ada yang dia reaktif tapi nggak ditemukan kumannya, itu juga ada. Ya. Nggak ada aku. Itu untuk 7 bulan ini, 8 bulan jalan ini, kira-kira kemampuan mesin itu bertambah atau segitu-segitu aja? Terus gimana nih? Apakah bisa tes lebih banyak lagi atau ya gini-gini aja? Asal pemerintah menggugurkan kewajiban untuk bergerak gitu loh. Tentunya kalau pas kita membandingkan. Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Enggak. Ya, sama dengan Musa. Oh, sama. Jadi gini, kalau kita bandingin dari pertama kali yang tadi Mas Bayu bilang dari awal tadi, memang tentunya sampai kalau dibandingin ke sekarang banyak berubah, banyak alat banyak dikirim baru, kayak Rumah Sakit Akademi UGM itu dapat bantuan juga setahu saya, mesinnya sendiri. Ya pokoknya UGM lah, bagian mikronya, karena teman saya kebetulan di situ juga. Kemudian di di Eijkman bisa lakukan. Kalau dulu kan cuma di rumah lab-lab besar aja. Tapi sekarang Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemprov juga bisa melakukannya, gitu kan. Kemudian skill dari orang-orangnya bisa dilatih, walaupun dilatih ya untuk mengerjakan itu aja, gimana cara mengekstraksi atau apa. Sebenarnya basicnya mereka udah mempelajari, tapi dulu jarang melakukannya karena memang ini kasusnya memang baru banget yang harus memang dibuktikan dengan PCR sebagai alat diagnostik yang sangat sensitif ya dan sangat spesifik sekarang ini yang kita yakini ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini kapasitasnya alat itu tentunya kalau kita bandingin dari awal banyak perubahan. Ya jelas lah, kita juga membaca tadi tesnya sebenarnya banyak, cuman belum memenuhi standar kriteria. Karena apa? Karena mungkin nanti kita pesan alatnya ada, reagennya nggak ada, ya kan? Reagennya itu jadi rebutan orang seluruh dunia.
Orang seluruh dunia kan juga pada pengen pakai juga, pengen ngetes juga. Nah, justru itu sebenarnya yang menarik ya, kalau kita lihat. Semua orang rebutan, ya kan? Ya. Semua orang butuh, semua negara butuh. Kalau kita lihat state capacity tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa Indonesia nomor 158 per 1.000 sejuta penduduk gitu. Kalau kita lihat jumlah tesnya memang banyak, tetapi pemerintah itu kalau Anda lihat siaran tiap hari, yang disampaikan itu adalah kita sudah memeriksa sekian spesimen. Padahal kalau kita pakai standar WHO, yang dihitung itu bukan spesimen, tetapi orang baru yang dites. Itu beda ya. Karena walaupun kita bisa mengetes, katakan sekarang 40-45 ribu per hari, 20 ribunya itu untuk existing, untuk mereka yang sudah sakit. Artinya kapasitas mengetes orang baru itu hanya 20 ribuan. Dan itu standar WHO-nya di situ. Jadi pemerintah itu selalu mengatakan spesimen, padahal standar WHO itu orang yang dites. Spesimennya nggak dihitung. Ya, itu namanya positivity rate yang Mas Bayu maksud mungkin ya. Jadi jumlah kasus yang positif dibanding dengan jumlah tes yang dilakukan. Gitu kan ya Mas Bayu? Maksud saya gini, kalau kita kapasitas 40 ribu sekarang, sebenarnya yang benar-benar tracing, testing itu kan 20 ribu kan? Karena 20 ribu yang lainnya itu untuk mengetes pasien yang existing. Gitu loh, Dok. Jadi kalau kita lihat di misalnya data kawal COVID ya, dia selalu ada spesimen dan orang yang dites. Dan itu biasanya separuh-separuh. Jadi kalau misalnya kita ngetes 30 ribu, itu 15 ribunya adalah pasien yang sudah menderita, sudah positif, dan sedang dites untuk menentukan apakah dia sudah negatif atau masih positif. Dan sisanya 15 ribu yang betul-betul dari tes baru yang mungkin dari tracing itu. Jadi artinya sebenarnya kapasitas kita itu sebenarnya separuh, dalam tanda petik ya, hanya separuh dari kapasitas tes maksimal. Dan kalau kita lihat, kita cuma bisa membangun 320 laboratorium selama 7 bulan, itu sangat kecil ya, sangat sedikit ya sebenarnya. Karena hanya sekitar berapa? 40-an sebulan, sehari satu. Dan kalau misalnya saya perhatikan ya, kapasitas tes itu nggak naik begini. Tapi naik, terus datar lama. Mungkin nunggu impor, nunggu kapal, segala macam. Nanti naik, baru datar lagi, kayak anak tangga gitu. Bentuk grafiknya itu. Jadi nggak konsisten. Jadi misalnya sekarang 40 ribu. Kita nggak tahu sampai kapan bisa naik ke 50 ribu gitu. Nah, kalau ditanya, itu makanya saya juga bingung tuh, kalau bukan hanya masalah ini aja, kayak masalah yang lain-lain juga, apa itu berhubungan dengan model transparansi data atau gimana sih? Atau karena kayak misalnya saya sebagai dokter aja bingung dengan definisi-definisi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang apa itu OTG, suspek, dan konfirmasi yang berubah-ubah. Kemudian itu berimbas lagi pada nantinya penghitungan orang yang meninggal karena komorbid COVID atau karena COVID, karena ya itu semuanya serba nggak jelas gitu. Itu jadi penetapan. Nah, saya nggak tahu nih kebijakan pemerintah itu ya, Pak. Menurutmu gimana? Itu jangan-jangan main di situ. Terlalu kejam ya kalau kita nyebut permainan pemerintah. Enggak sih, saya nggak nyebut itu. Musa loh, aku bilang Musa. Mungkin bukan permainan pemerintah, tetapi sekali lagi data itu kan bisa Jawa kan ngakali. Data itu kan bisa dibaca dari berbagai sisi kan. Nah, jadi pemerintah memang memilih untuk membaca dari sisi-sisi yang pertama tidak menimbulkan kepanikan. Yang kedua, bisa mengakselerasi ekonomi. Jangan salah, Pak Jokowi di 7 bulannya itu dia tidak hanya fokus di satu hal, beda dengan negara lain, Vietnam atau Thailand atau Singapura misalnya. Jadi fokusnya memang keseimbangan. Polisi yang dipilih itu keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Jadi apa data yang disampaikan, mana data yang diberikan ke publik adalah data-data yang kira-kira bisa menyeimbangkan dua-duanya. Itu yang paling penting. Kalau kita perhatikanlah 3 bulan terakhir ini, kalau Anda perhatikan, semua komentar terkait kesehatan itu yang menyampaikan Menteri Ekonomi. Kalau nggak percaya Anda lihat deh kita. Iya. Kalau yang menyampaikan itu Pak Erlangga, Pak Luhut, coba. Apa itu makanya kemarin Erick Thohir juga, Mas. Ya, Erick Thohir mungkin dalam kapasitas sebagai Menteri BUMN, tetapi sekali lagi Menteri-Menteri Ekonomi yang ngomong kesehatan.
bukan Menkes gitu. Jadi atau menteri koordinator PMK misalnya. Itu kan Tapi masih itu kan jadi nggak efektif ya. Maksudnya apa ya? Kita Dan memang inginnya begitu, memang sekarang itu accelerating. Karena dugaan saya ada beberapa hal yang kita nggak tahu, misalnya terkait dengan berapa jumlah ekonomi yang terdampak, misalnya. Itu kan mereka butuh makan juga, kayak gitu. Dan sekali lagi, state capacity kita itu tidak sekuat negara-negara lain untuk memberikan subsidi. Itu salah satu sebabnya. Saya masih ingat betul tuh di acara Najwa itu, Pak Jokowi bilang, lah kita kan butuh sekian triliun kalau mau lockdown Jakarta. Kalau nggak salah 4 triliun per hari ya. Jadi kalau misalnya 2 minggu itu ini sekitar 90-an triliun. Nah, tapi justru kemudian sekarang dampaknya jadi panjang karena memang nggak ada uang itu waktu itu. Gitu. Jadi pilihan-pilihan sulit untuk pemerintah akhirnya dilakukan dengan cara kompromi yang kemungkinan bisa jadi nggak dapat dua-duanya. Baik. Itu kamu kan pernah nulis kayaknya deh, pertumbuhan Indonesia kan cuma minus di bawah 5 lah ya. Tapi kan kalau di Eropa itu kan udah minus lebih lagi gitu loh. Tapi mereka masih bisa subsidi, masih bisa bantu rakyat yang Depsosnya bisa langsung masih ngasih gitu loh. Kayak di Australia mereka juga masih dapat setiap fortnight misalnya dapat 1.500 gitu loh. Ya, masa nggak bisa? Nggak bisa, karena kan kita habis buat infrastruktur. Siapa yang berencana? Kita hutang. Kemarin kita hutang, dan hutang kita itu menjadi isu politik yang sangat seksi. Walaupun sebenarnya kalau dilihat ya kapasitas hutang kita dengan PDB ya, itu masih aman sebenarnya untuk level negara-negara ya. Cuma itu kan dihajar terus. Yang dilihat bukan berdasarkan PDB, tetapi berdasarkan jumlahnya sudah meningkat sekian. Nah kita kan dulu jor-joran di infrastruktur, nggak salah. Cuma sekarang kita nggak punya tabungan, kita ngapa-ngapain harus utang. Anda bayangin aja loh, kita utang itu sekarang buka term 50 tahun loh. Jadi 50 tahun nanti kita mungkin sudah wassalam ya, kecuali memang fit banget ya, umur 90 nanti, itu masih bayar utang loh untuk subsidi corona sekarang loh. Luar biasa, lama sekali. Anak-anak kita kasihan loh, anak-anak kita nih. Oh, bukan hanya anak, itu cucu itu kalau udah 50 tahun. Jadi ini kalau misalnya bisa dikatakan kita ini memilih pilihan di mana mau ekonomi atau mau sehat gitu, atau gimana? Soalnya pilihan itu sebenarnya dari awal kan kita, terus kemudian kalau saya dari orang kesehatan tentunya nggak ada orang yang sakit pun akan melemahkan ekonomi gitu kan. Insight saya pemikiran kami kan seperti itu kan. Jadi udah sehatin aja dulu, apapun itu kasih aja gitu kan. Mau kita tadi biaya untuk kesehatan, kemudian gitu yang lebih jor-joran gitu. Terus kemudian pencegahan kayak lockdown, ya udah kalau memang itu yang terbaik kita lakukan gitu. Tapi kan itu nggak diambil gitu. Apa berarti dalam hal ini pemerintah memang mungkin dari analisisnya dari Mas Bayu, berarti memang ekonomi itu masih lebih penting sekali gitu dibandingin masalah kesehatan atau keberlanjutan nih kasus di pandemi ini. Kita tuh kan naik terus kan, bahkan belum nambahin bentar. Nambahin itu punya Yordan. Jadi sekalian kebayang nanti. Jadi kerusuhan yang terjadi itu kan sebenarnya frustasinya rakyat yang sebenarnya sudah nggak bisa makan baik. Kalau di lapangan turun tuh petani-petani ataupun keluarga-keluarga yang di PHK itu udah nggak bisa makan. Jadi mau mati kelaparan, mati kena penyakit, atau sebenarnya mau sembuh dari terhindar dari COVID itu kan susah. Itu loh maksudnya. Jadi rakyat ini udah banyak banget yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Ya. Kalau aku mau coba fair ya, selama 7 bulan menilai pemerintahan tadi, kalau misalnya tes CPNS dan aku suruh menilai, Indonesia itu tidak buruk-buruk amat, tetapi juga tidak baik-baik amat. Jadi di tengah-tengah. Jadi contohnya begini, dulu aku ngumpulin tuh prediksi yang dilakukan bulan Maret sampai Mei. Prediksi Indonesia itu kalau misalnya dimitigasi, nggak dimitigasi, supresi, sama dibiarkan itu kayak gimana? Itu kan
angkanya mengerikan itu, 1,5 juta puncaknya kan gitu. Jadi semua hitungan-hitungan itu mengerikan. Ada yang tidak mengerikan, sampai yang mengerikan. Nah, persoalannya sampai ada dulu, saya masih ingat tuh dulu ada lembaga yang di Singapura itu memprediksi Indonesia itu akan selesai tanggal 3 Oktober 2020, 99% kasus. Nah, tapi seluruh prediksi itu kan tidak memperhitungkan kebijakan. Ya kan? Tidak memperhitungkan kebijakan, padahal kuncinya mereka basisnya angka. Angka ini, angka sembuh, angka sakit segala macam. Sementara mereka nggak mempertimbangkan kebijakan. Ketika kebijakannya berubah, ya pasti arahnya lain lagi gitu, akan menjadi lama. Jadi sejak awal saya sudah yakin karena yang diambil pilihan kebijakannya adalah menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi, prosesnya akan panjang. Cuma korbannya ya dijaga pada level yang terkontrol. Jadi tidak mungkin seperti Australia misalnya lockdown sampai sekarang tutup. Bahkan ini kemarin berita terbaru mereka menutup sampai akhir 2021. Jadi bordernya semua Australia itu ditutup sampai 2021. Nah, kita nggak mungkin kayak gitu karena pertama kita nggak punya cukup dana, yang kedua penduduk kita banyak dan bervariasi. Jadi memang pilihan kebijakan untuk dua-duanya itu bukan berarti juga Mas Jordan kita nggak iniin kesehatan, nggak juga, karena cukup serius juga. Cuma sekarang mana dulu nih, kalau kata Pak Presiden kan rem sama gas, mana yang digas dulu? Gas itu maksudnya ekonomi, rem itu kesehatan, maksudnya mengerem ekonomi gitu. Karena itu kan pilihan yang sebenarnya di negara lain zero sum game, toh, nggak ada win-win solution kan? Nggak mungkin itu. Kalau kesehatan diketatkan, ekonomi bakalan porak-poranda seperti tadi Musa bilang itu, minusnya sampai 2 digit. Kita kan lumayan lah, nggak buruk-buruk amat lah. Jadi total mungkin kita tetap akan kontraksi, mungkin kontraksi itu pertumbuhan ekonominya menurun dalam resesi 2 kali minus di bawah 0 itu namanya resesi. Mungkin kita akan resesi kontraksi lagi nanti di kuartal ketiga, tapi secara umum mungkin akan turun, tapi kalau misalnya virus akan naik, vaksin ditemukan akan naik. Tapi poinnya akan memang mau keseimbangan, jadi memang menjaga agar ekonomi tetap jalan. Jadi virusnya juga pasti akan jalan, tapi gimana biar virusnya nggak terlalu cepat jalannya, kira-kira gitu. Itu bahasa keseimbangan kayaknya positif banget ya. Ya, tapi kalau aku tulis di beberapa kali ya, pilihannya 2, keseimbangan itu kita bisa dapat dua-duanya. Jadi cuma kalau saya bahasakan dengan serakah gimana? Nggak bisa dua-duanya gitu loh. Harus milih. Zero sum game. Itu kan susah. Maksudnya ya kan pemerintahnya nggak milih begitu. Tadi kan kata Mas Bayu kan tadi itu kan nggak, tetap dikontrol kan. Maksudnya itu di saat kita ngejaga ekonomi. Kontrolnya gimana, Dan? Kamu kan nah, coba itu di dia. lapangan Makanya kamu. yang saya mau tanya, di lapangan kalau kamu kita gimana? tadi kontrol tadi, itu hampir nggak mungkin juga. Karena kita lihat sendiri, naik terus kan. Betul. Kayaknya 4.000 sekarang udah mau hampir 5.000 aja nih. Loh kan yang dikontrol jumlah tesnya. Ketika jumlah tesnya dikontrol, itu nggak bakalan jadi nggak ketahuan. Nggak mungkin lah. Masa kita mau positif 100.000 per hari, wong jumlah tesnya cuma 40.000 kan nggak mungkin. Tapi in fact, ya faktanya yang ada kan tetap kita kehilangan itu gitu. Maksudnya kehilangan, maksudnya tetap ada yang, maksudnya ini tuh banyak sebenarnya yang nggak terdata, tapi udah gitu udah meninggal itu ya, kayak dulu zaman Pak Anies bilang seperti itu memang ada pastinya, dan jumlah yang sekarang juga belum nggak precise segitu. Nah, tapi ya terus itu sebagai jadi dijadiin tameng untuk supaya tadi masalah ekonomi tadi, keseimbangan ekonomi, terus mencegah kepanikan segala macam. Itu ya, tapi gini Mas Jordan. Ya, tapi gini Mas Jordan. Ini saya mau jujur ya. Kalau kita bandingkan dengan negara terdekat tadi, misalnya Brasil yang penduduknya juga hampir 200 juta ya, atau 200 juta lebih, saya nggak begitu apa. Kalau satu-satunya hal yang tidak bisa disembunyikan adalah kematian, itu udah jelas. Artinya di Brasil itu kan kita tahu toh, sampai ngantri di jalan-jalan, bahkan di Amerika Latin itu kan banyak cerita begitu.
Dan itu tidak terjadi di Indonesia. Kalau kita mau Hmm. jujur loh ya. Jadi walaupun itu tidak bisa disembunyikan, ada memang yang kena dan tidak terkontrol. Tetapi kalau orang sudah mati, itu kan tetap akan membebani pemakaman lah segala macam walaupun dia tidak ketahuan. Nah, sampai sekarang ini kalau kita perhatikan level kematian kita itu masih dalam batas toleransi lah, kira-kira gitu. Jadi memang batas toleransi. loh, kita nggak mungkin untuk bilang ya ini pilihan Iya pemerintah sih. ya. Tapi saya nggak begitu. Tragisnya seperti itu, Saya nggak begitu tragisnya. percaya. Aduh. Misalnya gini loh, yang kemarin yang kayak di Chili atau di mana, buktinya sekarang kan juga udah nggak ada kan meninggal di Ya, jalan. Menurut saya itu juga blow up juga, mungkin ada beberapa aja meninggal gitu. Tapi karena mereka itu mungkin maksudnya media ya, maksudnya diituin juga. Tapi sekarang juga nggak pernah lagi seperti itu. Tapi kan bukan berarti nggak ada kematian. Begitu juga kan di Indonesia, nggak perlu sampai kita mati di jalanan kan untuk membuktikan jumlah kematian itu. Ya, aku setuju. Makanya kalau menurut saya hampir kayak misalnya pasien-pasien yang di ICU, maksudnya masuk ICU, rumah sakit saya kebetulan referralnya yang cukup lumayan concern ya dan gede gitu kan. Tapi itu kayaknya dari 10 yang di ICU itu cuma 1 yang survive gitu kan. Nah itu entah itu karena kita juga masih tanda tanya apakah karena kita keterlambatan dari dari terapi atau misalnya memang komorbid yang terlalu banyak gitu ya, masih dalam bentuk data kasar sih ya, tapi itu yang terjadi gitu. Dan bukan hanya yang komorbid usia misalnya, bahkan ada yang muda-muda pun yang segar bugar juga meninggal itu. Orang gila gimana kata dokter Tita tuh? Orang gila. Itu tolong ke rumah sakit saya, itu rumah sakit rujukan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu kalau ngirim dari panti itu bisa 9 orang sekaligus, 12 orang sekaligus gitu positif semua. Siapa yang mau coba bisa dibayangkan nggak kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa kemudian kita harus periksa juga, ini kan repot juga ya. Tapi kita harus lakuin itu. Ya intinya kalau dokter Tita kemarin bilang kan katanya imunitas terkait dengan imunitasnya orang dengan gangguan jiwa atau orang yang terpapar dengan misalnya kayak orang homeless gitu kan, terpapar dengan kuman-kuman lebih banyak, lebih kuat gitu. Enggak juga. Yang banyak yang karena imunitas tubuh manusia itu suatu hal yang unik juga. Kita nggak bisa mengukur, mengukur jumlah imun kamu berapa. Oh, saya 90% nih gitu. Jadi saya cukup di video game. Itu nggak bisa karena sel imun itu terlalu kompleks ya. Sistem kekebalan tubuh kita terlalu kompleks. Maka itu juga berkaitan nih nanti kalau soal kebijakan lagi, tadi aku bilang semua sekarang sedang mengharap ke vaksin. Sampai negara kita tuh mau pesan vaksin banyak banget gitu kan. Padahal belum tentu vaksinnya tuh efektif dan efisien kan. Iya, tapi kita udah pesan, kemudian udah keluar kalau awal tahun nanti. Saya yakin itu, jadi menurut saya itu mencegah kepanikan katanya. Mengarah ke situlah kalau menurut saya sih. Iya kan memang memberikan angin surga. Ya, angin. Cuman apa itu benar gitu? Kebijakan seperti itu apa yang emang diharapkan? Bahkan Jokowi bilang dalam 2 minggu vaksin harus selesai. Nah itu gimana Mas Bayu? Dari segi itu kebijakan buat Borobudur itu, buat Borobudur. Selalu 2 minggu, apa-apa 2 minggu. Jawa Timur turun 2 minggu. Gimana Mas? Ditugaskan 9 provinsi 2 minggu. Pokoknya senangnya 2 minggu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin karena ada proses yang sangat panjang. Tetapi sekali lagi tadi ya, kalau misalnya kembali ke ekonomi atau kesehatan, ya ada yang dikorbankan di ekonomi, ada yang dikorbankan di kesehatan. Pilihannya begitu. Jadi itu memang menjadi ini kan kayak kita. Kalau nggak dapat 1, 2, kalau kita dapat dua-duanya atau nggak kehilangan dua-duanya. Ekonomi nggak dapat, kesehatan nggak. Dua-duanya itu gimana kalau nggak dua-duanya? Biasanya kan kayak gitu. Emangnya kayak film Spider-Man gitu kan? Susah juga kan? Makanya kalau saya lihat, saya nanya nih sebagai Mas Bayu sebagai analis ilmu analis pemerintah ya, kebijakan publik ya. Itu tadi kebijakan yang diambil itu berdasarkan data atau berdasarkan asumsi sih sebenarnya? Kalau jelas kebijakan yang kita tahu itu tidak berdasarkan data epidemiologis. Itu udah jelas.
Itu jelas. Jadi apa namanya new normal itu dikampanyekan ketika setiap hari kita mencapai rekor. Jadi misalnya gini, saya perhatikan itu bulan Juni itu nggak ada, begitu setelah Mei ya, Mei akhir itu kan Lebaran, itu ekonominya kan masih accelerating. Dan setelah itu pertengahan Juni itu kan mulai turun luar biasa itu. Nah kemudian muncul kampanye new normal. Nah padahal angkanya pas tinggi-tingginya, sampai sekarang itu kan rekor terus. Nah, jadi kalau kebijakan itu tidak didasarkan, dalam satu sisi ya, tidak didasarkan pada kajian epidemiologis, tetapi lebih didasarkan pada analisis data ekonomi. Ekonomi turun nih, oke, kasih. Nggak mungkin dong, masa ada negara yang mempromosikan orang-orang penduduknya pergi ke jalan untuk melakukan aktivitas ekonomi ketika jumlah kasusnya tinggi. Nah, saya perhatikan misalnya pidato Presiden di akhir Maret ya, tanggal 23 Maret itu Pak Presiden itu mengatakan kurangi mobilitas. Itu masih jadi kata kunci, kurangi mobilitas. Sekarang nggak pernah kita dengar lagi kurangi mobilitas. Sekarang 3M, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Nggak ada mengurangi mobilitas. Kenapa? Karena mengurangi mobilitas itu berarti menghambat ekonomi, gitu loh. Jadi pilihan-pilihan kebijakan itu didasarkan pada kondisi ekonomi yang ada waktu itu, sehingga kemudian adjustment kesehatan dan ekonomi ini yang ke ekonomi juga. betul, Ya. betul. Baik, Kalau nggak salah bulan Juli Mas ya, bulan Juli kemudian ada data defisit ekonominya. Baru Betul. kemudian mobilitas terserah lu. Betul, langsung diganti narasinya. Jadi narasi mobilitas waktu itu kan belum ada pakai masker ya waktu awal. Jadi cuci tangan, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, sama kurangi mobilitas. Nah, begitu sampai di pertengahan Juni itu diganti menjadi apa yang kita sekarang 3M itu. Karena mengurangi mobilitas itu menghambat ekonomi. Nah, sekarang ini malah muncul nih kalau kita lihat basis pidato Pak Presiden ya. Itu kan jangan sok-sokan lockdown kan gitu. Anda bahasanya itu jangan sok-sokan lockdown. Dan itu sebenarnya kan sekarang ini untuk subsidi itu masih jalan nggak sih untuk yang miskin yang sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, yang benar-benar di rumah duduk aja kelaparan gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Itu banyak banget yang sekarang terjadi. Itu gimana itu? Apakah masih jalan yang 662 triliun itu di situ atau sudah habis? Kalau untuk yang miskin aku nggak tahu detailnya sekarang, tetapi kalau kita lihat sebenarnya seluruh subsidi itu sangat generous ya. Belum pernah ada pemerintah yang segenerous Jokowi ini dalam memberikan seluruh bantuan itu. Dan kita harus tahu juga di sisi yang lain pendapatan pemerintah juga menurun drastis ya, karena pendapatan pajak dan lain sebagainya turun drastis. Nah, jadi pemberian 905 triliun itu luar biasa sebenarnya, walaupun beberapa belum terrealisasi ya. Tetapi ada beberapa bantuan yang bentuknya langsung. Sekarang siapa sih yang nggak dapat bantuan coba? Hampir semuanya dapat bantuan, itu semua dipakai untuk menggerakkan ekonomi. Kenapa? Agar kalau orang diem, kan orang nggak beli. Sebenarnya kebutuhan kita itu kan nggak banyak toh. Coba di rumah makan apa? Ya kan gitu-gitu aja. Yang bikin kita boros itu karena kita pergi pengen sepatu masih bagus, beli sepatu kan gitu, potong rambut. Lah kan kita nggak potong rambut, itu kan orang yang potong rambut jadi nggak bisa beli sesuatu. Orang yang biasa dibeli oleh yang tukang rambut, potong rambut juga nggak bisa beli lagi kan gitu. Jadi ekonomi kan nggak jalan. Nah, artinya memang itu pilihan-pilihan yang dilakukan pemerintah agar untuk mengakselerasi ekonomi. Tetapi setahu saya sih bantuan lumayan. Itu dari pusat, Bay, atau di provinsi sama kabupaten juga? Maksudnya dalam sistem desentralisasi gitu loh. Kan kalau datanya tersentralisasi ya, ada beberapa data yang diupdate. Dulu pertama ada persoalan data yang luar biasa, yang kedua persoalan istilah. Nah, sekarang kayaknya mereka sangat generous sehingga disperse dana itu kalau kita lihat intinya ginilah, kalau nggak ada berita itu biasanya baik-baik saja. Nah, ada memang banyak berita yang mereka yang belum menerima, tapi sebagian besar oke, kartu prakerja misalnya.
prakerja yang diprotes luar biasa itu. Ternyata sekarang sampai ke batch 9 kan. Jadi orang ya yang penting dapat uang kan gitu. Jadi pengangguran dapat uang, terus guru dosen dapat subsidi pulsa misalnya, pekerja dapat uang tambah 600.000. Aku belum dapat ya, Pak? Ya. Dapat. Tapi emang sih kalau bantuan-bantuan kayak gitu emang semuanya kayaknya sih terlaksana ya. Saya aja dapat subsidi dana. Dan hampir semua orang kena karena itu menjadi bagian dari ide accelerating ekonomi itu. Yang justru ketika wabahnya meningkat, memang akan ada yang dikorbankan dan yang dikorban. Jadi sekarang memang kita harus jaga diri baik-baik karena memang kebijakannya begitu gitu. Kita nggak bisa. Poin saya adalah kita nggak bisa mengandalkan kebijakan pemerintah untuk melindungi kita dari COVID. Nggak bisa. Karena memang kebijakannya tidak didrive untuk melindungi masyarakat. Kebijakannya didrive untuk menyeimbangkan controllable disease sama accelerating economy. Jadi bukan protecting citizen, bukan. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri, kita harus bikin prosedur. Ya itu cara-cara, tapi itu harusnya yang diadopsi oleh negara-negara yang udah makmur kayak Swedia. Jadi kesehatan itu ya tanggung jawab diri sendiri. Jadi mereka benar-benar. Lah kalau di Indonesia diterapin gitu gimana? Ya kayak sekarang ini. Negara makmur nggak apa-apa, makanya itu naik terus. Sistem bantuan langsung tunai kan itu sering dipuji loh sama Bank Dunia, ekonomi internasional, bahwa bantuan langsung tunai itu salah satu elemen untuk eradicating poverty di Indonesia terutama ya. Maksudnya sebelum COVID sih, kalau efektivitasnya selama COVID 7 bulan ini, apakah juga membantu masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan? Saya kurang tahu persis, mungkin Mas. Tapi misalnya gini Mas Bayu, kalau misalnya kita coba nih ya, lockdown misalnya ya, lockdown total 2 bulan aja misalnya, kemudian tadi kan toh juga pemerintah tadi katanya bilang subsidi gitu kan, kasih subsidi. Nah di selama 2 bulan itu di-drill aja, udah kasih aja deh, kebutuhan gitu. Yang penting orang tuh di dalam rumah, nggak kemana-mana, kemudian coba kita 2 bulan itu gimana? Akankah itu berpengaruh banget ke ekonomi? Maksudnya kalau kita lihat sekarang kan, dikasih subsidi juga orang ya mobilitas iya gitu, tapi daya beli juga masih turun kan, masih kecil kan. Maksudnya kalau kita pilih cara yang ini itu apakah nggak juga sama gitu sebetulnya hasilnya? As-if ya Mas, as-if ya itu ya. Iya. Kan itu kira-kira bulan Maret toh, misalnya bulan Maret lockdown 2 bulan. Ya. Nah, saya menganalisis nih kenapa nggak melakukan lockdown. Itu pendapatan kita dari pajak waktu itu cuma 300 triliun, Mas. Jadi nggak ada uangnya buat bayar. Jadi kalau misalnya kita melakukan lockdown, Jakarta saja butuh 90 triliun itu, ya habis dong uangnya. Kan padahal harus bayar gaji, harus bayar. Jadi memang nggak ada. Jadi kenapa subsidi sekarang itu banyak? Karena uangnya udah ada. Dan tambah hutang gitu. Jadi memang nggak ada pilihan waktu itu. Nah kalau sekarang kita mulai, ini ada kemungkinan para oligarki nyumbang nggak sih sebenarnya? Ya enggak lah. Kalau sekarang kan udah terlambat Mas Yudhan. Ya terlambat. Kalau dari segi hitung-hitungan kemarin misalnya dari segi data epidemiologi masih memungkinkan sih untuk lockdown yang kayak yang PSBB kemarin kan sempat direlaksasi kan, relaksasi kan naik banget tuh. Kemudian kemarin Anies kan kayak yang di Jakarta dia sempat ketat lagi gitu dan ada penurunan gitu, ada nilai penurunan lah intinya gitu. Nah kalau kita benar-benar melakukannya secara ketat dari sekarang kemungkinan turun iya, walaupun nanti akan naik lagi misalnya, tapi seenggaknya itu bisa mereduce banget gitu. Bisa bikin kita tuh bernafas dari sisi kesehatan gitu. Sampai nunggu vaksin datang gitu maksudnya. Ya, kita semua pengennya begitu. Saya juga pengennya begitu kan. Hitungannya gitu loh, hitung-hitungannya tadi nggak sama aja. Menurut saya sih gimana ya caranya? Saya nggak tahu ya hitungan pemerintah seperti apa. Tetapi kan bukan itu yang dipilih. Dengan perkataan yang sangat tegas dari Pak Presiden, jangan sok-sokan lockdown, itu kan artinya yang diarahkan itu lockdown kampung-kampung model Jogja zaman dulu itu loh. Iya. Jadi
Jadi kecamatan lah paling gede atau kelurahan gitu. Artinya memang enggak, kalau kelurahan mungkin mekanisme subsidinya lebih mudah ya karena lebih terfokus gitu kan, maunya begitu. Padahal kan kita tahu kalau lockdown-nya levelnya lebih kecil berarti kan nanti kan ada bonceng kan. Ini udah sembuh ketularan dari sini di Betul. lockdown ketularan. Ya, sporadis namanya kalau kita Sporadis. bilangnya. Negara kita terlalu besar ya, Bay? Ya enggak juga, Rusia juga besar, Amerika juga besar. Tapi tapi kita masih mending lah. Maksud saya pemimpin kita itu walaupun aku kritik keras ya kebijakannya, tetapi paling tidak setelah beberapa bulan terakhir ya, paling nggak setelah awal-awal yang penuh kontroversial itu kan paling nggak mereka kompak. Itu kita harus akui ya. Ada satu juru bicara dan satu pengendalian data. Itu kita harus akui itu lumayan lah. Artinya kita kan selalu punya masalah di data ya. Ya. Andainya datanya simpang siur, walaupun sekarang juga masih kadang simpang siur, cuma masih mending lah ada satu juru bicara dari pemerintah, nggak saling ngomong gitu. Sampai kemudian akhirnya pilihan accelerating ekonomi dengan peraturan presiden 82/2020 itu diberlakukan, dan itu memang kelihatan komite satgas akselerasi ekonomi itu memang kemudian yang kelihatan ekonominya sampai sekarang, dengan harapan Desember kita dapat vaksin, disuntik Januari. Saya nggak tahu tuh bisa nggak tuh. Dan gimana, Dan? Itu kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya tahun depan pertengahan deh baru bergerak. Itu pun dikasihnya paling para DPR dulu, politisi dulu. Counter kalau misalnya saya ini dikira promosi anti vaksin lagi. Kayak seperti yang dikatakan oleh ini calon wakil presiden Amerika yang perempuan itu yang masih Biden, dia bilang gini, kalau Trump yang kalau Donald Trump yang menyarankan divaksin, saya nggak akan mau. Tapi kalau Fauci yang menyarankan, saya akan mau divaksin. Nah, saya sebetulnya termasuk orang yang seperti itu juga. Kalau mau memvaksin saya nih, mau langsung gue nih, ya gue mesti tahu dulu dong datanya. Kalau mau masukin vaksin, efektivitasnya gimana? Kemudian data yang udah kalian dapat seperti apa gitu. Itu satu. Dan kemudian sepengetahuan saya belajar vaksin, saya juga mempelajari vaksin juga, itu banyak hal yang yang nggak bisa seinstan itu gitu. Ya, yang menyebabkan vaksin itu menjadi hal yang nggak seinstan itu. Cuman kok sekarang ya saya juga lumayan kaget ketika pemerintah sudah mulai pesan vaksin segala macam gitu. Apakah mereka nggak mempelajari, maksudnya tuh vaksin itu apa sih gitu? Maksudnya itu bukan obat ya, dan juga dia itu unik gitu. Dia akan diberikan pada orang yang sehat. Jadi kita berharap ketika divaksin bukannya malah tambah sakit, tapi kita harus malah justru nggak terganggu lah sistem imun tubuh kita segala macam. Itu butuh proses lama untuk mengetahui itu sebetulnya ya. Kalaupun mau dimampetin diakselerasi itu bisa mungkin, tapi dalam hal pembuatannya aja, kemudian pemilihan jenis vaksinnya. Tapi ketika udah dicobakan di clinical trial, kayak sekarang coba mana ada negara seheboh Indonesia mau borong vaksin, mana ada? Nggak ada kan? Yang ada orang mau jual vaksin ya karena Indonesia mau beli tuh. Dari yang mau beli. Kalau coba memang Rusia itu heboh gitu misalnya mau memvaksin orang-orang warga negaranya, ada di berita ada, enggak kan? Tapi dia hebohnya adalah mau jual vaksin. Kemudian si Cina juga gitu kan. Tapi yang borong vaksin itu kayaknya cuma di berita saya lihat cuma di Indonesia nih. Karena ketakutan untuk tidak kebagian gitu. Dan Sinovac itu benar-benar targetnya jelas nggak sih, Mas? Jadi gini, vaksin itu kan ada banyak jenisnya. Ada vaksin yang jenis bahan pembuat vaksin itu banyak. Ada yang inactivated vaksin, atau dia bahan utamanya adalah kuman yang benar-benar sudah mati, ya, sudah dilemahkan, ya, sudah nggak ada daya infeksinya. Ya, tapi virusnya ada di situ. Misalnya tuh komponen virusnya tuh ada, entah itu sebagian, entah itu semuanya, ya kan? Tapi bentuknya udah mati dalam hal dan itu berarti sudah nggak bisa menginfeksi tubuh manusia. Bagus vaksin ini inaktif ini bagus. Ya, itu yang dimiliki oleh Sinovac sekarang, ya, yang dipakai oleh Sinovac
Sinopharma, ya itu memakai inactivated vaksin. Cuman ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Vaksin ini adalah kurang bisa memberikan respon imun yang bagus pada tiap orang, variatif gitu. Jadi ada orang yang divaksin, nantinya nih kalau benar vaksin ini, kita cerita vaksinnya udah efektif dulu nih ya. Itu ada yang walaupun udah efektif pun ya, udah ketok palu gitu, misalnya udah lolos uji segala macam, itu pun ketika dipakai di manusia, itu ada individu yang bisa langsung responnya bagus, ada yang nggak berespon sama sekali, dan ada juga yang mungkin terkena side effect tertentu walaupun itu minimal. Nah ini dia yang masalah side effect ini. Jangan malah dan ini butuh penelitian yang panjang untuk mengetahui ada atau tidaknya Panjang side itu effect berapa ini. bulan itu Nah panjang. itu tidak bisa diprediksikan dengan waktu seperti itu aja. Contohnya kemarin yang ini kita cerita vaksin tadi, tapi kita jumping dulu ya ke vaksinnya si AstraZeneca dengan Oxford University. Sekarang belum ada kabar lagi kan. Setelah kemarin terakhir vaksin itu katanya gitu, orang yang uji coba yang dapat vaksin itu untuk clinical trial itu dia punya mielitis atau gitu, gangguan mielitis. Walaupun itu belum tentu dari vaksin itu semua dihentikan prosesnya. Ya, dan kita nggak pernah mendengar lagi kan vaksin AstraZeneca sampai sejauh mana, sampai nanti mungkin lagi dalam penelitian ini yang terkena efek samping ini benar-benar karena vaksinnya atau enggak, dan nggak ada yang berani mengatakan ini bukan vaksinnya, itu belum ada yang mengatakan itu, padahal cuma satu aja loh, satu orang itu begitu ketatnya kita untuk mengkonsumsi atau memakai vaksin itu sangat ketat sebelum. Jadi vaksin yang ada di peredaran dunia saat ini yang kita udah pernah punya dan kita pernah divaksin itu benar-benar sudah safe banget ya. Nah, kemudian balik lagi tadi ke jenis vaksin. Nah, itu efek sampingnya apa? Efek sampingnya itu bisa ada namanya tuh antibody dependent enhancement, kemudian malah justru ketika kita divaksin itu nantinya bisa menimbulkan efek samping infeksi pernafasan yang lain atau VAERT yang namanya. Jadi infeksi another selain dari COVID tapi infeksi saluran pernafasan yang lain. Itu bisa terjadi. Itu inactivated vaksin. Kemudian yang AstraZeneca ini yang itu sebenarnya dia bisa dikatakan inaktif vaksin tapi bahannya bukan whole virus, cuman mRNA-nya. Jadi kita bikin mimikri yang hampir sama. Materi genetiknya ya. Ini sangat respon terhadap imun respon. Kalau disuruh memilih mungkin saya sebenarnya memilih ini gitu. Cuma iya, karena respon imunnya lebih kenceng, lebih kuat yang ditimbulkan ketika diberikan. Cuman masalahnya efek sampingnya lebih berbahaya. Kalau tadi cuman bisa antibody dependent, yang ini mungkin hanya bisa ada kelainan genetik atau yang lain, atau misalnya lebih complicated karena dia berupa materi genetik langsung yang kita sebenarnya nggak tahu ketika tubuh kita dikasih materi genetik asing gitu, ya kan? Itu kita kan nggak tahu kan apa efeknya gitu kan. Misalnya tuh setiap orang individu bisa berbeda. Maaf, misalnya ya, walaupun ini bisa aja jadi pertumbuhan yang berlebihan dari sel yang normal, akhirnya menjadi misalnya kanker apalah gitu. Cuman walaupun itu sih belum ada korelasinya. Yang penting kita harus butuh vaksin yang benar-benar safe, dan itu waktunya itu nggak cuma kayak 2 bulan besok Desember jadi. Saya kurang. Kalaupun memang aman, mungkin ya aman ya. Tapi apakah itu bisa meningkatkan membangkitkan imun respon, itu kita butuh data yang valid juga. Jangan sampai nanti ketika orang semua udah divaksin, ya kita misalnya bicara positifnya, nggak ada efek samping, oke. Tapi ternyata tuh orang langsung pada bebas kemana-mana karena mentang-mentang udah divaksin, ternyata vaksinnya nggak efektif gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi saya juga bingung apakah ini salah satu dari kebijakan lain dari pemerintah untuk dalam rangka mengurangi memberi angin surga dan kemudian menjadi tetek kali ya. Enggak, kan orang itu butuh harapan toh. Iya, orang kan butuh harapan. Ya. Jadi biar nggak stres. Jadi ya. Masalah deliver atau tidak itu kan ada persoalan yang lain, tapi kan orang butuh harapan. Tapi kenapa seolah-olah
kita sebagai tenaga kesehatan atau di dunia kesehatan ini nggak pernah diberikan ruang untuk apa ya, semacam menceritakan semuanya itu apa yang lugas gitu, maksudnya yang transparan gitu ya. Mungkin gini nih, ada hal-hal yang benar tapi belum tentu betul. Maksudnya? Ya, kalau orang Jawa itu bilang bener tapi ora bener gitu. Ya. Jadi mungkin itu membuka semuanya, tapi dengan membuka semuanya jadi justru membuahkan kepanikan dan sebagainya gitu loh. Kayak misalnya ingin mengungkapkan kebenaran kepada orang tua kita, tapi orang tua kita kena jantung ya. Nah kalau ngomong dia jantung kan mati, ya nggak usah ngomong lah. Tapi ketika itu sudah terjadi dan tidak terbukti misalnya, itu kan jadi apa ya, suatu hal yang ini juga ya, presiden yang nggak bagus. Contohnya kayak dulu di awal-awal, maaf ya, mungkin ada akademisi yang bilang kalau oh ya ini obat-obatan ini bisa menyembuhkan semuanya gitu kan. Ternyata ketika kita coba untuk pelajari, obat-obatannya udah jadi misalnya, tinggal kombinasi aja, which is kombinasi itu sudah kita lakukan juga sebetulnya gitu. Iya kan, itu sebenarnya kan nggak banyak yang sudah nggak deliver toh dok. Jadi misalnya 2 minggu angka Jawa Timur turun, nggak deliver. Bulan Mei saya mau semua angkanya turun, nggak deliver. Ini ada jimat corona dari eukaliptus, nggak deliver. 9 provinsi 2 minggu nggak deliver, kan ya nggak apa-apa kan. Maksudnya. Iya. Jadi berarti memang polanya seperti itu. Iya, kan? Bisa jadi. Saya nggak mau bilang, cuma setelah dikalkulasi untuk meredakan kepanikan dengan kan ada 2, 1 masyarakat panik, 2 masyarakat kecewa. Karena nggak deliver itu kan kecewa kan gitu. Ya kan? Nah, menurut hitungan pemerintah lebih baik masyarakat kecewa daripada masyarakat panik. Jadi kecewa itu kan dikasih harapan lagi. Toh nggak ada yang mana sekarang ada harapan palsu. Nggak ada ini ya, nggak ada efek samping yang berarti lah ya. Intinya. Sekarang siapa yang masih ingat kalau presiden bilang bulan Mei angkanya harus turun? Nggak ada yang ingat. Benar sih. Nggak ada yang ingat. Siapa yang ingat kalau beliau merintahkan Pak Luhut untuk menurunkan kasus di 9 provinsi dalam 2 minggu? Nggak ada yang ingat. Cuman itu jadi ini nggak sih? Jadi apa ya namanya? Jadi menggambarkan kalau satu ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang selanjutnya. Itu satu. Kemudian yang keduanya menunjukkan kegagalannya mereka juga dalam mengatasi ini gitu. Iya, itu semua saya kira sudah dipikirkan ya. Memang akan muncul distrust, dan ini sekarang distrust. Distrust, orang nggak percaya. Kerusuhan ini akumulasi juga nih kerusuhan. Bisa jadi akumulasi dari distrust. Dan ya apa itu nanti isu yang lain ya. Tapi poinnya adalah distrust itu meningkat, dan menurut hitung-hitungan pemerintah, distrust yang meningkat itu masih lebih baik daripada masyarakat yang tidak punya harapan. Jadi orang beraktivitas, kita itu sekarang itu semuanya orang Indonesia itu dikungkung oleh narasi bahwa Januari ada vaksin. Itu udah jelas itu. Jadi kita itu misalnya tidur sekarang bilang, nantilah 2,5 bulan lagi kan gitu. Iya. Ya kan? Semua orang itu kan sekarang berada dalam logik pemerintah. Semua pasien pun datang dengan gitu, dok katanya nanti Januari kita udah punya vaksin ya, dok udah punya vaksin ya. Saya bingung jawabnya. Iya, karena itu narasi yang coba dibangun, itu harapan yang coba dibangun. Tapi ya nanti begitu bulan Januari nggak ada vaksin, belum siap. Itu nanti akan ada lagi pembenaran yang lain lagi. Apalah sehingga kami mohon rakyat untuk memahami bahwa ini bukan proses yang mudah. Tapi, gitu. Itu diikuti dengan semakin bertambahnya kekuatan militer itu, menurutku udah mulai itu. Apa disebut sebagai secularization of politics, bukan militer sebenarnya ya. Yang lebih tepat sekarang lebih banyak polisi sebenarnya yang fungsi polisi sebenarnya. Ya. Jadi Mas Bayu, mungkin masalah polisi beda ya. Saya ingin bertanya sebetulnya, koordinasi pemerintah pusat dengan daerah juga adanya faktor lain, misalkan dinamika kekuasaan menuju 2024 antara misalkan Jawa Tengah, DKI sama Jawa Barat, itu mempengaruhi nggak terhadap
kondisi penanganan COVID di Indonesia? Ya, saya kira semua ya. Casting Ini juga. menarik pertanyaannya, bagus banget Mas Zaki. Jadi memang ada Jokowi jelas sudah nggak bakalan maju lagi. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, menteri-menterinya akan maju, dan kita lihat beberapa menteri yang menonjol kan gitu. Kita lihat itu kan potensi. Yang kedua, kita lihat gubernur-gubernur yang juga cukup menonjol kan dari titik itu. Jadi ada misalnya ya sekarang yang cukup kuat kan misalnya Pak Anies sudah jelas, Ridwan Kamil sudah jelas, Ganjar Pranowo sudah jelas. Kalau kita lihat dari 3 gubernur ini saja, bagaimana merespon isu dari pusat itu jelas lain-lain. Pak Ganjar nggak mungkin akan berseberangan dengan Jokowi. Pak Anies itu selalu akan diseberangkan, mungkin nggak berseberangan, cuma oleh pendukungnya akan diseberang-seberangkan terus, karena itu mengkonsolidasi basis dukungan. Sementara Ridwan Kamil mungkin di tengah-tengah aja lah. Ya koordinasi lah sama pusat kan gitu. Ya nanti kita akan tangani. Jadi respon mereka itu juga berdasarkan, saya kira berdasarkan kalkulasi politik. Jadi apa namanya, Pak Anies misalnya yang selalu terbuka ya sejak awal, menurut saya gubernur yang paling memanfaatkan data epidemiologis mungkin Pak Anies, tetapi gubernur yang cukup bertindak cukup efektif mungkin Pak Ridwan Kamil ya, kalau dilihat dari sisi ini. Tetapi misalnya kita lihat di Jogja, orang itu kan stres, toh, pusing kan, lihat pemerintah di awal-awal ya, sampai paling nggak bulan Maret, April itu kan tidak menggunakan data epidemiologis untuk mengkalkulasi kebijakan. Sehingga kemudian misalnya Jogja itu disebut oleh Presiden sebagai provinsi terbaik penanganan COVID pada 15 Juli. Apa yang dilakukan? Dia tahu betul karena tidak ada dukungan epidemiologis dalam kebijakan, yang dilakukan dukungan kultural. Sultan tampil sebagai sultan walaupun berbicaranya di gedung di gedung gubernur gitu. Dan rakyat kemudian nurut gitu loh. Orang Jogja nurut pakai masker gitu. Malioboro nggak jualan, artinya ada karena data epidemiologis itu tidak mampu mendisiplinkan warga. Kan kuncinya disiplin kan. Disiplin itu kan bisa orang percaya, oh ada data-data disampaikan pemerintah dengan benar, orang percaya. Nah, dia pakai cara lain, pakai cara kultural, ya alhamdulillah berhasil. Tapi poinnya adalah kita selalu lihat bahwa masyarakat yang tidak peduli dan abai itu juga karena pemerintah yang tidak konsisten tadi itu, menurut saya. Sebenarnya gini Mas Bayu, saya juga pengen tanya nih, kalau misalnya menurut pengamatan Mas Bayu nih, mempolitisasi pandemi ini apakah terjadi hanya di Indonesia aja, apa juga di negara lain juga? Oh, di negara lain juga bahkan lebih parah. Maksud saya gini, kayak New Zealand atau misalnya yang pada negara-negara yang sukses, Taiwan, itu sepertinya mereka nggak segitu hebohnya dengan misalnya tadi mencegah kepanikan dengan cara ini, kemudian pemerintahannya juga nggak yang semacam pencitraan dalam tanda petik bisa mengatasi ini, tapi memang benar-benar mereka bekerja untuk itu gitu. Ya kalau lain itu apakah kalau misalnya kayak kita yang sekarang ini di Indonesia ini kan gubernur ribut sama wali kotanya misalnya ya, kemudian gubernur mau bikin yang terbaik untuk warganya, pemerintah pusatnya nggak mau gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu apakah terjadi di semuanya? Maksudnya tuh di mostly negara-negara yang demokrasi yang tepat yang masih ini loh, masih berpandemi ini, apakah cuma di Indonesia aja atau di negara lain ada? Nah, yang menarik ini, saya waktu itu ada acara launching buku kan, saya nulis 1 chapter buku dengan beberapa orang, sebenarnya udah lama, dan dari beberapa negara kami zoom-zooman begini untuk perayaan launching itu, dari semua negara. Saya pikir tadinya mungkin cuma Indonesia yang buruk gitu. Ternyata orang-orang Eropa, orang Belanda itu juga memprotes kebijakannya yang ada di negara mereka gitu. Jadi ada yang di Hong Kong protes juga. Artinya sebenarnya nggak ada yang puas dengan apapun kebijakan pemerintah. Menurut saya ya, di satu sisi. Kecuali Brunei.
Nggak, kita Ya, nggak mungkin bisa, Brunei kita bisa nggak- dianalogikan dengan Jogja kali, dengan Sultan. kita nggak bisa lihat monarki ya, itu nggak bisa juga. Kita nggak bisa mensurvei orang Korea Utara juga kan, maksudnya di sana nggak ada. Jadi artinya tidak ada sebenarnya, kalau menurut saya ya, tidak ada kaum intelektual yang cukup puas dengan penanganan yang ada di negaranya. Akan ada banyak protes. Apapun yang dilakukan pemerintah akan penuh dengan protes karena apa namanya, karena orang tetap nggak mau sebenarnya kan di rumah aja gitu. Jadi semua protes itu bakalan muncul. Yang kedua, kalau apakah itu menjadi bagian dari politisasi, saya kira ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang justru secara gencar memanfaatkan isu corona ini sebagai basis untuk memperkuat dukungan politik, dan itu kita lihat di Brazil. Jadi yang terjadi di Indonesia ada pesilang pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kadang beberapa menteri nggak kompak, tapi levelnya itu bukan opposing. Nah ini beda ya. Jadi kalau kita lihat Brazil itu kan opposing itu, prime minister sama presidennya itu kan betul-betul berbenturan ya, berhadapan-hadapan. Kita itu enggak, kita itu cuma kurang koordinasi. Ada istilahnya Pak Wiku itu ada ego sektoral. Ini persoalan lama yang enggak pernah selesai. Makanya Tetapi omnibus datang. nah, itu yang lain lagi. Tetapi poinnya kita tidak berhadapan-hadapan. Kita sedang berusaha untuk mengkoordinasi yang tidak terkoordinasi. Jadi levelnya walaupun tidak sebagus negara-negara yang betul-betul punya sumber daya kompak kayak Taiwan, New Zealand itu kan luar biasa. Tapi kita harus perhatikan juga New Zealand itu udah lockdown 3 bulan, tahu-tahu ada kasus muncul yang nggak tahu dari mana itu. Padahal sudah ditutup semua bordernya. Jadi memang ini misterius ya. Waktu itu saya baca berita katanya dari ikan beku dari Cina atau apa gitu. Tapi nggak pernah terbukti juga. Artinya memang di satu sisi kita harus juga kalau kita lihat perbandingan di negara lain yang tadi seperti saya sampaikan tes CPNS itu, kita harus lihat secara fair juga bahwa sebenarnya tidak ada yang puas dengan negaranya gitu. Terkait dengan protes, saya ingin nanya ke Dr. Yordan ya. Ikatan Dokter Indonesia dan Tenaga Kesehatan ada nggak sih protes terselubung yang masyarakat nggak tahu? Karena kan jumlah dokter yang meninggal, nakes itu Protes sekarang terselubung itu maksudnya gimana? Protes terselubung. Protes ke pemerintah Jokowi nemui langsung, kami nggak akan bla 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 misalkan. Kita kan nggak cukup tahu ya, suara dokter Indonesia itu seperti apa mengenai pandemik saat ini. Enggak sih, karena menterinya juga sama ID-nya nggak ini. Anda bisa bayangkan loh Mas Zaki, coba. Menterinya itu dulu dipecat loh dari ID. Coba. Ya, sekarang kemudian dia harus ngatur seluruh dokter itu gimana? Secara politik kan sudah bermasalah itu. Kalau dari kontestasi politik kan, makanya saya tapi kalau dari dokter. Kalau dari dokter ke protes secara tidak yang underground gitu sih kayaknya enggak ya. Cuman semuanya pasti akan lewat ID kayak kemarin misalnya ada masalah lockdown, mungkin ID pernah juga ya, maksudnya menyarankan, tapi dalam batas menyarankan ya, untuk nge-push gitu ya nggak bisa lah, bukan kapasitasnya mungkin ya. Nah, terus memang kita dokter ini juga unik juga sih, maksudnya nggak ada yang terorganisir untuk kayak protes untuk ini kalau misal kita udah capek nih, kalau misalnya nggak di lockdown kita berhenti dulu gitu atau kita nggak sampai hati seperti itu juga sebetulnya. Itu melanggar sumpah dokter ya dok. Iya, karena kita dokter di Indonesia ini sebenarnya udah paling dedicated dan loyaltinya udah paling tinggi, yang segitunya aja kita masih dituduh macam-macam kan kadang-kadang dari dari kasus-kasus yang sekarang yang dituduh karena kita duit. Cari diri segala macam, atau misalnya dapat insentif lebih banyak atau apa, enggak juga, cuman kita tetap berusaha. Soalnya image dokter kaya sih Dan. Ya itu lain lagi lah pembahasannya, cuman masalah kalau dibilang kita nggak dan kita udah pasrah, kayak saya sendiri udah kayak dalam tanda petik udah nggak peduli lagi karena berbagai macam alasan. Saya sudah juga menyimpulkan seperti yang Mas Bayu tadi dikatakan, karena ekonomi lebih ini. Jadi makanya no wonder ya kalau Menkes diundang mau ngomong apa gitu dalam tanda petiknya nggak Mas Bayu? Mau ngomong apa sih, gue ke situ gitu. Toh juga semuanya kalau misalnya itu udah terbuka, kalau cuma mau masalah data
ya udah ada datanya semuanya. Seandainya sebagus apapun Menkes ya, di luar yang kapasitas yang beliau miliki sekarang, dia akan kesulitan untuk melawan Iya, desakan betul. oligarki yang lain-lain yang ada Betul. di kabinet itu gitu. Iya, apalagi tadi saya udah mendengarkan analisis yang mungkin saya juga setuju sebetulnya kayak apa analisisnya memang seperti itu. Jadi udahlah mau menyarankan apapun nonsens gitu. Data epidemiologi apapun nggak akan berguna gitu kalau memang sense-nya itu udah nggak ada untuk ke arah situ gitu. Ya nggak Mas? Atau Ya. nggak ada tekanan Mas dari ID misalkan atau ganti Menteri Kesehatan itu nggak ada? Sejauh ini kita nggak ada. Oh, okay. Nggak ada tekanan apa-apa. Tahu saya Ya, itu tidak masuk dalam isu-isu politik iya, ya. Kalau iya. udah masuk menteri itu kan udah sangat politik ya. Oke. Ya, ada beberapa hal kebijakan-kebijakan yang tidak terkait dengan pandemi, misalnya yang baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Menkes, kita juga sebagai kolegium atau perhimpunan itu hanya sebatas merekomendasikan dan menyuratin aja untuk ditindaklanjuti atau gimana, kita nggak nge-push itu sih. Nggak menekan gitu, nggak bisa menekan pemerintah atau dalam hal ini Menkes, tahu saya ya untuk ini. Gitu. Oke. Jadi kan kalau misalnya kita lihat secara suara ya di komite yang berdasarkan Perpres itu kan wakil ketua kan isinya ekonomi, baru wakil ketua 5 baru menteri kesehatan. Artinya kalau voting itu kalah dengan menteri-menteri ekonomi gitu. Saya bayangkan kalau mereka duduk bersama itu tetap kalah. Jadi artinya di satu sisi kita memang agak kecewa ya dengan penanganan kesehatan, tapi di sisi lain ya dia tetap akan tertekan oleh kekuatan yang lebih besar gitu, yang lebih dekat dengan presiden misalnya. Jadi ini kalau dibaca dalam pertarungan politik ya sebenarnya kita agak kasihan juga sama Pak Terawan yang digempur sana sini gitu. Dengan sekian banyak keterbatasan dan bukan policy yang memang disasar gitu. Ya pengen dia lakukan. Kenapa dia nggak mundur aja terus dengan kesadarannya? Nah itu tanya Pak Terawan. Iya. Nggak, orang Jawa itu nggak bakalan mengeluarkan, biasanya ya dalam karakter politik Jawa itu tidak akan memundurkan orang pada saat dia sedang menerima beban. Itu karakternya begitu, dan kayaknya karakter Pak Jokowi juga demikian. Dan dalam beberapa 3 presiden terakhir itu kalau kita melakukan reshuffle itu tidak pernah satu-satu. Beda sama Gus Dur ya. Kalau sekarang kan reshuffle itu kan rombongan, dievaluasi secara serius sekian banyak, terus betul-betul diganti, nggak satu-satu. Ini udah 1 tahun kan Mas ya Jokowi memerintah periode kedua. Biasanya kan ada 1 tahun persis. Sengaja reshuffle-nya ditunda. Ya mungkin nanti nunggu setahun lagi kalau udah mungkin bebannya agak berkurang. Ya, jadi dan nggak cuma satu ya, mungkin beberapa akan diganti, kan nggak cuma satu menteri yang nggak perform. Saya kira ada beberapa yang masuk dalam catatan ya. Cuman ya saya juga mengkritisi juga sih ke pemerintah ya. Maksudnya ini kan masalah kesehatan ya. Cuman terus terang memang dokter nggak diikut sertakan sampai kepala satgasnya ya maaf walaupun beliau guru besar saya gitu. Cuman kan bukan dokter ya. Maksudnya dokter hewan kan beliau. Kemudian manusia kan juga hewan, Mas. Iya, cuman maksudnya apakah beliau pernah melihat langsung gitu misalnya menangani orang ICU atau apa pasien yang seperti apa yang sifatnya mild, atau saya nggak mengecilkan ini ya kapasitas atau kompetensinya, cuman saya melihat pemerintah kok dari segi pemerintahnya aja kok kayak kita tuh kayak nggak ada yang udah lack of kompetensi atau apa gitu, sampai ahli-ahli epidemiologi ahli binatang yang diambil bukan ahli ya, manusia. enggak sih, cuman semua akademisi itu ada loh, game tuh punya prof siapa tuh yang lulusan Harvard misalnya kan, ada komunitas namanya dari kesehatan komunitas atau public health-nya di UI juga banyak ya. Cuman maksud saya biar benar-benar holistik gitu melihat persoalan ini. Kalau saya lihat ya, dan nggak cuma dari public health-nya aja, tapi dari personal health-nya juga, organnya, maksudnya tuh ini orang sakit gitu. Kita kan, saya juga beberapa saat dulu agak menyangsikan cara menilai epidemiologi ini. Karena apa? Karena tadi kita nggak, apakah epidemiolog ini mengikut sertakan penilaian dari karakteristik si virus ini misalnya.
udah main angka aja, makanya nggak terbukti juga kan angka transmisinya berapa, karena memang karakteristiknya ternyata berbeda. Kemudian kapasiti dari apa namanya tubuh manusia ini, kekebalan tubuhnya gimana, atau orang komorbidnya gimana gitu, itu apakah seholistik itu menilainya gitu kan. Tapi ya itu cuma kritisi aja, mungkin ya beliau udah lebih tahu juga sih, cuma alangkah baiknya kalau memang misalnya yang tahu secara holistik gitu. Aku mau nanya tema lain nih, masalah penguburan nih. Aku nggak tahu nih. Secara agama, mungkin Zaki bisa nanggepin. Itu kan dikuburnya sama plastik itu ya. Itu gimana tuh? Dan secara kedokteran, kalau dibungkus plastik kan nggak terurai. Itu gimana itu? Nggak ngerti aku. Halal lah pokoknya. Jadi nanti mayatnya di situ terus dong, nggak terurai. Kan Karena ada plastiknya. Dokter kan biasanya harusnya bukannya dimasukkan ke dalam. Sebenarnya gini, kalau dari segi syariah sih saya ini ya mungkin apa namanya, mungkin nanti bisa dikoreksi gitu. Tapi ini kita cerita dari segi sains aja ya. Jadi dari segi sains memang ini kan kita belum tahu untuk, kalau awal-awal dulu kan nggak apa-apa dimandikan, ternyata menjadikan penularan. Artinya apa? Artinya sesaat sesudah si jenazah ini meninggal, itu masih terdapat potensi dari virus itu untuk menulari. Ya, partikel-partikel dari virus atau jasad reniknya si virus ini, yang dalam artian masih satu whole virus ini masih bisa menularkan. Dia masih bisa menempel di mana-mana, termasuk dihirup. Atau mungkin kemudian pas lagi kita sebelum mandiin kan kita pasti memegang, membersihkan, ya kan, kemudian mengeluarkan cairan dari si mayit gitu-gitu kan. Kalau dari sisi agama kita kan harus mengeluarkan itu, kemudian membersihkan mulutnya gitu, rongga mulutnya segala macam. Itu nggak ada yang bisa menjamin kalau itu tidak ada potensi dari virus yang tidak menularkan. Itu satu dari sisi penularannya. Kemudian kenapa harus di wrapping dengan plastik, kemudian dimasukin ke dalam peti segala macam? Karena ada beberapa penelitian yang mungkin aja ketika dia terurai saat itu, ya, itu akan mempengaruhi air tanah di sekeliling situ, ya. Makanya pemakamannya pun harus jauh dari pemukiman. Itu penting juga sebetulnya, karena kita nggak ada yang tahu bahwa itu nantinya akan mempengaruhi air tanah di sekelilingnya gitu. Karena itu masih fresh. Kemudian kita nggak ada yang tahu. Misalnya mungkin aja di daerah pernapasannya udah nggak ada virusnya, tapi kan di bagian badan atau di bagian tubuh yang lain kita nggak ada yang tahu juga kan. Berapa lama mati Mas virusnya? Kalau misalkan jasad mati, virusnya sampai berapa hari? Sebenarnya kalau terurai untuk dia tidak infeksi, itu bisa kalau misalnya itu secara jam itu mungkin 72 jam ya, atau 3 hari itu udah benar-benar terurai ya. Apalagi dia udah ditaruh dalam tanah gitu. Kalau misalnya kita mau menunggu itu gitu kan juga nggak mungkin juga kan. Maksudnya itu menunggu 72 jam baru kita mandiin atau apa, ya jelas nggak mungkin juga kan. Makanya oleh karena itu kalau sesaat meninggal kita langsung wrapping, kemudian bukan wrapping namanya ya, kita langsung bungkus, kemudian kita langsung jadikan ke protokol COVID. Yang suka menjadi ya langsung aja jadi informasinya ya. Jadi kalau yang banyak dipermasalahkan saat ini adalah bagaimana kalau dia tidak terbukti COVID, padahal ketika masuk rumah sakit dia sudah masuk ke dalam ruang isolasi COVID gitu kan. Kemudian ketika ketika jenazah meninggal kemudian kita swab, itu ternyata negatif hasilnya, ya kan. Nah, apakah itu bisa dibawa pulang enggak gitu? Ya, menurut sains juga itu kita melihat seseorang untuk dia dinamakan COVID confirm, sekarang ini namanya COVID-19 confirm atau terkonfirmasi, itu kan tidak hanya melihat dari swabnya aja, kita juga melihat harus dengan clinical appearance yang lain atau penampakan klinis yang lain dan penampakan uji dari laboratorium, kemudian uji dari ronsen juga yang mengarah ke COVID atau enggak COVID. Kalau memang ternyata swabnya negatif, mungkin aja partikel virusnya yang ada di hidung ataupun di tenggorokannya itu mungkin aja udah berkurang.
atau tidak bisa dideteksi lagi, tapi belum tentu di daerah yang lain. Nah, itu dikuatkan tadi dengan hasil foto ronsennya yang mengarah COVID, kemudian hasil labnya yang mengarah COVID. Dan ini yang kadang-kadang di masyarakat belum terinformasi secara sempurna atau secara baik. Jadi mereka tahunya adalah swabnya negatif, pokoknya itu nggak COVID. Swabnya negatif, pokoknya nggak COVID. Gitu. Jadi itu yang bikin kadang-kadang pasien, keluarga pasien ingin membawa jenazah, kemudian memandikan di rumah, kemudian menguburkannya dengan cara yang normal dalam tanda petik secara biasa gitu. Karena swabnya negatif. Itu satu. Kemudian padahal itu udah diatur dalam undang-undang karena ini kan wabah ya, wabah COVID ya. Jadi sebenarnya ini udah diatur dalam undang-undang. Kita udah kuat ya untuk itu kalau dari segi legalnya. Tapi tetap aja hal tersebut bisa bisa menjadi sering kok. Saya udah 2 atau 3 kali ketemu keluarga pasien yang ingin membawa pulang dan saya harus berargumentasi dan berdebat dengan mereka untuk membawa pulang jenazahnya. Kalau untuk mensolati oke gitu ya. Kita kita kasih kesempatan. Cuman untuk menguburkan dengan membawa pulang kemudian dikuburkan di daerahnya mereka, itu pun sebenarnya belum tentu juga kan diterima di masyarakat setempat itu. Apalagi kalau masyarakat setempat diberitahu bahwa kalau misalnya jenazah yang itu bisa mempengaruhi air tanah segala macam, bisa mencemari polusi segala macam, itu memang ada dan bisa itu. Kalau kita memang membiarkan itu terbuka gitu dengan menggunakan. Tapi protokol penanganan jasad mati terkena COVID itu di luar negeri sama juga ya? Dibungkus ya sama. Makanya kalau di Amerika dulu di berita kan ada dibikin satu lubang gitu kan, terus banyak peti-petinya. Ekskavator ya. Iya betul. Itu seperti itu. Nggak ada yang dibakar ya? Saya kurang tahu kalau di kremasi. Ada di Bali dibakar, Sah. Oh ya? Iya, saya sempat bertanya pada teman yang lebih pakar fikih juga kan. Ini kan wabah ini sama dengan mati syahid ya, walaupun mati syahidnya derajatnya beda dengan misalkan pergi lagi perang, misalkan tentara dan macam-macam. Terus saya bertanya, bisa nggak nih, ini kan lahan kuburannya semakin sempit, bisa nggak kita bikin kuburan yang luas atau kita mengikuti katakanlah pendapat dari Salafi, tanda petik ya, bahwa misalkan nggak usah kuburannya di satu persatu, tapi bisa ditumpuk gitu. Nah, cuman kan dari sisi kedokteran, kemudian berapa harinya, misalkan baru 3 hari terus dibongkar lagi, ditumpuk kan mungkin bisa menular dan macam-macam. Ya. Dan nggak setiap rumah sakit kan punya freezing atau tempat penyimpanan yang bagus juga. Kalau di Amerika mungkin ditumpuk itu karena 1 hari misalnya ini ada 50 yang meninggal gitu misalnya. Terus yang kemarin misalnya 20 masih disimpan gitu di peti es atau di freezer gitu. Itu menurut akhirnya digabung jadi bisa massal kan? Ya, massal. Kita belum sampai ke situ kayaknya. Syarat dikubur massal juga karena memang situasi meninggalnya dalam waktu sama atau tidak nggak beda hari itu loh. Itu maksudnya ini juga membutuhkan satu pemikiran ijtihad tersendiri untuk cara menguburkan secara syariat. Makanya saya juga kemarin sempat pengen nanya juga nih akhirnya sekarang. Kalau memang ada pertanyaan dari keluarga pasien nih, misalnya kan kalau kita di Islam ini kan harus nempel dengan tanah gitu kan. Nah, kemudian mereka nanya, ini kan dikuburkan pakai peti nih dok gitu. Itu apakah gimana? Kita masih khawatir itu gimana mas? Maksudnya kalau dari selain kita tuh berpikir dari tadi yang masalah-masalah saya ya udahlah selesai, mau dia di peti mau dia matinya kayak apapun terserah. Tapi kalau sekarang kita lebih detail lagi misalnya, apakah itu keharusan ya? Kalau agama itu kan prinsip utamanya nomor 1 kan mempertahankan kehidupan yang hidup. Itu prinsip utama. Nomor 1 itu menurut saya itu. Jadi salah satu dosa terbesar itu kan bunuh diri. Karena itu mengakhiri kehidupan. Jadi semua yang dilakukan harus dilakukan untuk mempertahankan kehidupan mereka yang masih hidup. Betul. Ya, jadi prinsipnya di situ. Jadi itu menurut saya ya. Jadi kalau kita lihat esensi agama itu kan menyelamatkan orang yang hidup. Jadi itu semua udah itu kemudian merejus aturan-aturan yang tadi itu ya, yang misalnya dia harus saklek, harus ada tanah di dalam petinya. Itu kan sangat sangat elemen bukan prinsipil lah ya, itu elementer kan. Yang prinsipil selama
prosedurnya menurut WHO begitu ya harus diikuti. Dan yang lain dengan sains, iya. Ya. Karena ahli epidemiologi kan juga dalam satu keputusan fatwa sebetulnya, apalagi dalam dunia biomedis, bioetika dan macam-macam, itu bukan hanya ulama pakar agama, tapi juga ada dokter dan macam-macam. Mereka harus berkumpul. Nah, di sini saatnya sebetulnya menguji juga. Misalkan Pak ulama dari NU dan Muhammadiyah atau MUI berkumpul dengan dokter, bagaimana pendapat dokter ABCD, maka kemudian yang ahli fikihnya bisa membuat keputusan dengan baik berdasarkan tadi yang diungkapkan Mas Bayu, ataupun yang lain juga sebetulnya untuk menekan mudarat dan mafsadat secara lebih luas. Jadi dan selama ini kan nggak ada protes ya dari belum ulama, ada. berarti oke lah. Ya, kalau dari ulama enggak, cuman kita seperti kita ketahui ya, fakta di lapangan kan kadang-kadang masyarakat lebih so pintar untuk masalah agama dibandingin ulamanya sendiri ya. Ya, tapi kadang karena mereka nggak tahu sebetulnya. Iya. Tapi karena basisnya tata aturan yang sifatnya detail, tapi kan kehilangan prinsip. Jadi kalau kita pegangnya prinsip kan buntut ke bawahnya enak gitu. Tapi kalau pegangnya aturan detail ya susah karena nggak bisa menyesuaikan kan akhirnya. Masalahnya masyarakat kita juga panci sama kulkas juga dikasih label halal buat apa? Itu loh. Iya. Kulkas juga ya. Nanti telur juga ada telur halal dan telur listrik. haram gitu ya. Telur juga ada telur. Iya, oke. Kita punya waktu 5-10 menit lagi. Dipersilakan mungkin kalau pertanyaan dari Musa atau Mas Bayu, Mas Yordan, dan macam-macam. Jadi ini definisi kematian ini, Bay, sama Yordan ini semakin mengaburkan angka-angka itu dong sebenarnya. Kemudian semua kebijakan pemerintah yang sebenarnya bukan asal-asalan ya, tapi yang tetap tadi itu mempertimbangkan aspek ekonomi politik ya. Politiknya iya, ekonominya iya, itu kan menjadi sorotan negara-negara internasional yang kemudian membuat nggak percaya, trust-nya nggak ada terhadap Indonesia sebenarnya. Dan saya kira nggak bodoh-bodoh amat lah negara-negara di luar negeri itu untuk menilai Indonesia sebenarnya. Jadi mau dibohongin apapun tetap ketahuan gitu loh. Orang sekarang udah globalized world gitu loh. Jadi ya harus jujur-jujuran lah sekarang, bukannya seperti itu ya. Ya pertama nggak ada negara yang sempat menilai negara lain sekarang ini. Jadi mereka udah kebanyakan urusan untuk menilai diri mereka sendiri kan, ngurusin warga negara mereka sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, memang menurut saya ya, memang angka kematian yang tercatat itu faktanya akan jauh lebih besar. Namun tidak sedramatis seperti yang diperkirakan sebelumnya. Jadi masih ada masih menurut pemerintah itu masih menurut saya juga masih yang nggak tolerable kalau satu kematian controllable ya, karena kematian itu kan sebenarnya nggak bisa kita toleransi ya kalau fokusnya di situ. Cuma potensi yang lainnya misalnya kita menghilangkan ekonomi, katakan kita melakukan lockdown ketat gitu. Apa yang terjadi? Riot. Secara politik udah jelas nggak bisa makan, orang frustasi yang jadinya riot, kerusuhan, dan mungkin dampaknya bisa lebih serius juga. Jadi memang susah, nggak mudah jadi pemerintah untuk berada di dua kaki ya. Tapi kalau boleh dinilai secara keseluruhan sebenarnya pemerintah kita cukup baik ya, bukan baik atau excellent ya. Excellent mungkin cukup Singapura atau Vietnam itu excellent gitu. Baik mungkin 1-10 nilainya berapa Mas pemerintah kita? Ya yang jelas mungkin 7,5 ya. Menurut saya ya. Banyak loh yang lebih buruk dari itu mungkin nilainya. Iya, saya setuju. Tapi kalau kita lihat, saya yang menulis setiap hari selama 200 hari, dan selalu membandingkan dengan negara-negara lain, kita memang sekarang begini, katakan beberapa negara yang lockdown di Eropa, yang lockdown ketat, ekonominya hancur-hancuran. Sekarang muncul second term juga. Jadi itu jadi basis lockdown ketat seperti di India, diumumkan hanya 8 jam sebelum lockdown.
Yang terjadi sekarang nomor 2 di seluruh dunia. Jadi memang ada beberapa faktor ya, dan ini sudah, kalau menurut saya sudah Tuhan ini yang ngatur ya, dari satu sisi ya. Tuhan yang sudah ngatur, karena sebenarnya dari sisi pemerintah kebijakannya juga biasa saja, bukan berkonsentrasi di kesehatan gitu. Tetapi angka kita itu nggak terlalu tinggi seperti negara-negara yang parah-parah itu gitu. Jadi saya kira tangan Tuhan bermain di sini luar biasa menurut saya untuk menyelamatkan. Mungkin banyak doanya juga orang-orang Baik, definisi kematian loh, Baik, definisi kematian itu loh untuk Nah, itu ngitung Mas angka. Jordan lah kalau definisi kematian. Definisi kematian ini maksudnya kan kalau mati ya mati toh. Maksudnya Enggak dihitung COVID, dimasukin data atau enggak gitu loh. oh itu ada beberapa ya, misalnya Bukoviva. Saya kira dia ada loss in translation ya. Jadi waktu itu sebenarnya kalau definisi WHO itu jelas ya. Yang disebut kematian karena COVID itu ya 1 positif COVID, 2 punya tanda-tanda secara medis mengarah ke COVID yang tidak bisa dibuktikan oleh kematian yang lain, misalnya tertimpa pohon atau trauma, misalnya itu disebut trauma jelas. Nah, yang komplikasi itu loh. Nah, Bukoviva waktu itu dia membayangkan bahwa walaupun sudah positif COVID, tetapi punya komorbid harus dicatat komorbidnya, bukan COVID-nya. Itu nggak bisa, karena definisinya WHO nggak begitu. Definisi WHO itu nggak pernah berubah. Tapi ini kan cuma mempermainkan. Jadi kalau kan Jawa Timur itu angka kematiannya tertinggi ya. Walaupun persentase COVID-nya tidak setinggi Jakarta, tapi persentase kematiannya tertinggi di seluruh Indonesia. Dengan mengakali definisi kematian itu, kemudian akan kelihatan angka kematiannya rendah gitu. Maksudnya kan itu. Jadi kalau bukan diturunkan secara keseluruhan, tapi diganti indikatornya, tapi itu ditolak kan sama Satgas ditolak. Ya, Jelas. bahkan apa namanya definisi kematian menurut kita itu sebetulnya ya COVID probable sama COVID konfirmasi pun kita anggap COVID. COVID probable adalah COVID yang apa namanya swabnya misalnya belum keluar, cuman hasil rapidnya misalnya positif gitu kan. Kemudian dari tanda-tandanya mengarah kayak ada apa namanya acute respiratory distress syndrome yang apa gejala-gejala pernafasan yang menunjukkan gejala pneumonia berat atau pneumonia karena COVID gitu. Itu pun kita tetap akan di-COVID-kan. Jadi nggak ada memang nggak ada yang komorbid karena komorbidnya gitu, nggak ada, semua yang meninggal kalau dia memang COVID-nya probable atau confirm ya karena COVID gitu aja. Yang jelas karena jantung berhenti, Dok. Jadi semuanya jantung itu. Terakhir nih, aku mau pertanyaan. Jadi menurut beberapa orang itu sekarang udah herd immunity, bener nggak sih? Herd immunity itu gimana sih maksudnya? Herd immunity itu sebetulnya prinsipnya adalah kan dia kekebalan kawanan atau kekebalan kelompok ya, yang bisa dibentuk karena dari teori vaksin sebetulnya apa namanya awalnya. Jadi beberapa orang yang divaksin dengan misalnya satu masyarakat ini ada 100 orang, kemudian yang divaksin cacar atau MMR misalnya itu misalnya 90 orang gitu. Itu yang 10 orang yang nggak divaksin ini akan terlindungi dari orang yang sudah divaksin. Jadi kalau kita berbicara herd immunity, sebenarnya nanti kalau vaksinnya udah keluar, dan itu pun sudah terbukti memang seperti itu. Secara di Spanyol itu kalau nggak salah ada penelitian yang dibiarkan itu tadi, menurut mereka herd immunity kekebalan alami nggak terbukti. Jadi memang tetap aja banyak yang terinfeksi walaupun sudah sudah ada beberapa 70% orang misalnya itu sudah terinfeksi COVID gitu. Tapi yang 30% ini masih nggak bisa terlindungi dari 70 orang ini. Gitu. Jadi itu herd immunity memang nggak berfungsi ketika belum juga. Ya, maksudnya itu tidak bisa diterapkan teori itu sebelum vaksin ini ada dan efektif gitu. Jadi kita nggak akan ngomong lagi tuh kalau dari kita sains ya, kita udah nggak memungkinkan ngomong masalah herd immunity karena di Swedia juga demikian. Kita tadinya menganggap itu terjadi, ternyata nggak juga. Angkanya juga banyak. Swedia kan banyak juga ya Mas ya. Mas Bayu mungkin udah banyak baca juga. Nah, itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomong masalah herd immunity ketika
vaksin itu belum ada atau apa treatmentnya belum ada. Kecuali memang kita berharap seperti flu Spanyol dulu yang tiba-tiba hilang. Kita nggak ada vaksinnya terus tiba-tiba loss saja hilang gitu kan. Nggak Kalau ada. SARS kan tiba-tiba hilang, Dok. Itu gimana? Gimana? SARS. SARS Itu kan juga ya. hilang sendiri Tiba-tiba kan? hilang Bisa sendiri nggak juga. ini hilang sendiri juga? Nah itu dia, kita berharap sih seperti itu ya, cuman Jangan-jangan kita nggak ada yang tahu keajaiban Tuhan ya. karakteristiknya. Makanya kok aneh, kadang-kadang ada ya, bisa ini aja yang simple aja nih. Di satu keluarga, suami istri misalnya, setiap hari ketemu suaminya bisa kena positif, istrinya sama sekali nggak kena gitu. Atau anaknya yang sama sekali nggak kena, itu ada. Ya nggak sih? Nah itu, makanya dia suka-suka aja milih mana yang mau diinfeksi. Nah, Suka-suka. ya, menurut ada kalau menurut apa perkembangan ini karena reseptornya kan kita bisa menemukan reseptor yang pas pada individu tersebut. Misalnya reseptornya S dan kemudian yang pas nempel pas virus yang benar-benar dia punya punya yang klopnya gitu, punya tangan yang bisa nangkep si reseptor itu gitu, si spike protein itu. Nah, tapi kalau misalnya ada virusnya, cuman dia nggak bisa nempel ke reseptor yang di manusia, udah dia cuma nempel aja di situ sampai dia terurai nantinya. Terurai itu ya bisa dengan waktu. Kemudian kalau kita misalnya kita kan wudhu tuh kadang-kadang ada air masuk, kemudian itu bisa terurai, bisa. Makanya itu membantu juga ketika kita kalau kita kita wudhu kan sebenarnya harusnya pas kita ini menghirup kan sampai agak kadang-kadang suka perih gitu kan. Itu malah yang justru bagus. Ya, jadi ketika ada virusnya di situ masih nempel, itu bisa gini. Makanya ada juga yang orang-orang yang menerapkan cuci hidung ya, setiap 2 hari sekali gitu disemprot hidungnya supaya untuk dibersihin. Itu katanya juga cukup membantu untuk si virus itu nggak menempel pada reseptor-reseptor yang ada terutama pada saluran pernapasan gitu. Jadi herd immunity kita akan ngomong baru nanti hitung-hitungannya kalau vaksinnya udah efektif, baru kita tahu tuh setiap penyakit Bulan Januari. Enggak juga kan kita harus lihat dulu dong berapa efektif dulu nih. Berapa kali suntikan. Nanti kita Ini yang ngomong kayak gitu kayak Ratu Adil aja nih. Sang Mas Syah datang. nanti ini ya, terus itu kan. Tapi saya tanya sebagai orang, kalau misalnya mas-mas bertiga ini tiba-tiba disuruh untuk vaksin, bakalan mau nggak? Kalau saya percaya vaksin Cina. Karena? Jujur ya karena penyakitnya dari Cina. Jadi benar-benar ini yang jadi apa? Bisa lah percaya kita dengan teknologi kan. Baik, karena udah prosesnya sedemikian panjang sih kalau aku. Kalau ya, kita cobalah. Ada sebuah semacam analisis bahwa karena kan ini situasinya global, jadi percepatan pembuatan vaksin mungkin akan seluruh global bekerja sama. Dan pasti vaksin dari Cina itu ditesnya ke orang Cina dulu kan, ke penduduk mereka dulu kan. Ya sebetulnya itu kan banyak. Sinopharm itu udah diuji coba sama terutama TNI angkatan militernya Cina itu. Sinopharm itu dianggap sudah layak pakai benar itu karena dia udah benar-benar disuntik. Kalau yang Sinovac itu kan masih clinical trial namanya kan. Jadi masih terpilih orang-orang terpilih dan dia ada yang dapat placebo, ada yang enggak gitu. Nah, kalau Sinopharm ini emang benar-benar ada beberapa klaster dari militer yang memang diberikan sudah langsung kayak dalam tanda petik mending kelincik percobaan beneran gitu kan. Ya cuman mungkin nanti Indonesia dikasih ke tentara dulu yang kuat. Harusnya gitu, tapi tentara nggak ada sama sekali dalam draft loh itu. Yang ada apa? Nakes, kemudian dosen dan guru. Lah kalau kayak saya ya nakes iya, dosen guru paling prioritas dong ya. Oke, Bro Musa ditutup dulu mungkin. Oh ya. Terima kasih. Ntar. Yang nutup kamu kan? Ya, tapi sudah selesai ya. Kita akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih untuk pembicara dan juga untuk Bro Musa sebagai moderator dan moderator. Kita berdua moderatornya. Nanti kita ketemu lain kali. Saya tutup dulu di YouTube. Nanti kita mungkin bisa sedikit ngobrol sebelum sayonara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.